Dua balita kakak beradik ditemukan warga tewas di dalam rumah di Gang Bakri 1, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Jumat 25 Juli. Kedua balita diduga dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri, yakni seorang pria berinisial WA. Selain dua balita tewas, seorang wanita lanjut usia yang merupakan nenek dari pelaku juga ditemukan dalam kondisi luka parah. Pelaku saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Informasi terkait dengan kronologi pembunuhan di Samarinda ini, saudara, akan disampaikan Bun Kaltim. Ada rekan Gregorius Agung Salmo. Halo, selamat siang rekan Gregorius. Ya, selamat siang. Bisa Anda laporkan seperti apa kronologi pembunuhan di Samarinda ini? Baik, kemarin tanggal 25 telah terjadi sebuah insiden atau sebuah peristiwa yang mana seorang ayah di Gang Rimbawan, Gang Bakri RT 33, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, telah membunuh dua anak kandungnya sendiri berusia 5 tahun dan 2 tahun. Dan peristiwa ini pun baru diketahui, pertama kali diketahui oleh neneknya atau orang tuanya sendiri saat ia masuk di dalam rumah, begitu. Nah, saat itu pun sang nenek ini mengalami kekerasan dari sang pelaku saat hendak ingin masuk ke kamar. Itu karena melihat cucunya yang sedang terbaring di atas kasur di kamar pelaku ini, gitu. Dan saat itu juga sang istri dari pelaku ini sedang tidak ada di rumah atau di luar rumah, dan kemudian pun karena warga juga mengetahui peristiwa itu dengan adanya suara teriakan dari dalam rumah, akhirnya semua orang masuk dalam rumah dan melihat peristiwa itu, dan kemudian istrinya baru mengetahui atas peristiwa tersebut. Nah, karena posisi di dalam rumah itu sudah ramai, akhirnya warga pun melaporkan terkait dengan kejadian yang sangat mengenaskan itu, yang mana tadi dua anaknya sudah tak ada nafas lagi di dalam kamar karena sudah kehabisan nafas, dan akhirnya warga setempat melaporkan kejadian itu ke kelurahan, dan kelurahan menyampaikan kepada pihak aparat keamanan, yaitu Polsek Sungai Kunjang. Dan beberapa saat kemudian Polsek Sungai Kunjang mendatangi lokasi atau TKP untuk bisa mengamankan lokasi. Dan tim Inavis juga turun langsung untuk bisa mengamankan lokasi dan bisa membawa dua balita tersebut serta nenek yang menjadi salah satu korban dari peristiwa itu untuk membawa ke Rumah Sakit Hermina Samarinda. Dan untuk saat ini sang nenek masih dalam perawatan inap di Rumah Sakit Hermina, sedangkan dua balita sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum AWS Sarani, Kota Samarinda untuk dilanjutkan otopsi. Gitu. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa polisi saat ini juga sudah melakukan pengamanan terhadap terduga pelaku. Untuk kronologi penangkapan pelaku di mana rekan Gregorius? Nah, untuk pelaku saat kejadian pun tidak melarikan diri ya, tetap dia berada dalam rumah setelah dia membunuh dua buah hatinya itu, dia tetap berada di dalam rumah dan diam diri dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Dan polisi pun langsung membawa ke kantor polisi untuk meminta keterangan. Namun sampai saat ini si pelaku belum bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di rumah mereka, sehingga mengakibatkan memutuskan bahwa ia harus membunuh anaknya tersebut, begitu. Dan untuk saksi sampai saat ini 5 orang yang sudah diperiksa, yaitu dari warga dan RT setempat, dan kemudian yang menjadi saksi utama yaitu nenek atau orang tua dari sang pelaku belum bisa mengambil keterangan karena sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Hermina Kota Samarinda. Begitu, rekan. Lalu seperti apa keterangan dari para saksi yang merupakan tetangga daripada pelaku ini, rekan Gregorius? Nah, kalau informasi yang kita dapat tadi bahwa memang beberapa hari belakangan sang pelaku ini seperti adanya trauma atau masalah pribadi
Namun untuk mengetahui masalah pribadi itu seperti apa, sejauh ini pun kita belum mendapatkan informasi karena pelaku sendiri belum menyampaikan atau memberikan keterangan, belum bisa buka mulut gitu, hanya berdiam diri, rekan begitu. Terkait dengan kematian dua balita ini, sejauh ini pihak keluarga korban, terutama ibu dari korban, apakah sudah memberi keterangan? Ya, istri korban sudah memberikan keterangan di kepolisian dan balita juga masih di rumah sakit begitu kan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Gregorius Agung Salmo, jurnalis Tribun Kaltim. Selamat kembali bertugas. Makanya kita ke TKP tadi ngecek sampai kebenarannya. Jadi begitu kita sampai untuk terduganya pelaku ayah kandungnya itu sudah diamankan di Polsek Kunjang, dan anak korbannya, anak beliau itu juga sudah dibawa ke Hermina. Jadi sesampainya kami di TKP untuk korban dan terduga itu sudah dibawa oleh Polsek Kunjang, jadi amankan. Inisial namanya, inisial pelakunya siapa? Nah ini kita baru datang, jadi kita belum sempat nanti mau sih dicek itu nanti karena di dalam masih ada anggota dari Kunjang untuk masih mencari keterangan dari keluarga. Untuk kejadian sendiri jam berapa tadi, Pak? Kalau tidak salah sebelum maghrib tadi ya, sebelum maghrib. Tepatnya juga kita belum tahu tepatnya, tapi yang asar ya, setelah asar. Nah, ini babinsa kita dari Karanganyar, beliau juga yang Pak. Asar Pak. Ya. Pak, dapat informasinya nih korbannya diapain Pak dengan si terduga pelaku ini Pak? Untuk sementara keterangan dari keluarga ini belum bisa dimintai ya, artinya kondisinya itu belum bisa dijelaskan lah, jadi nanti mungkin nunggu lah. Dugaannya apa Pak? Dugaannya korban ini diapain Pak? Diduga aja. Dugaannya itu dicekik Pak ya. Oke. menggunakan dia dua orang nih Pak. Kita menggunakan apa? Pakai tangan atau pakai alat? Kalau belum kita penyelidikan Masih ya kan dari omongan orang tuanya itu Pak. Itu motifnya itu apa sih Pak? Kalau anak ini ini Pak, motifnya sendiri itu apa Pak? Belum tahu ya. Masih penyelidikan masih. Saya izin Pak, nama lengkapnya Pak. Nama lengkap. Baik, terima kasih teman-teman. Update malam ini telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dan 1 orang mengalami luka-luka. Untuk pelakunya 1 orang sudah diamankan di Polsek, inisial W, umur 24 tahun. Tapi belum kita melakukan periksaan karena memang belum memungkinkan. Untuk 2 korbannya, yaitu anaknya sendiri, umur 5 dan umur 2. Dan 1 lagi yang dianiaya itu kemungkinan dari neneknya dari pelaku. Untuk motifnya belum bisa kita jelaskan karena masih didalami. Untuk korban juga masih, ulangi untuk pelaku tersangka juga masih kita mau periksa, belum bisa, mungkin masih dalam pengaruh obat-obatan atau apanya, belum bisa kita pastikan. Nanti kalau sudah memungkinkan baru kita lakukan pemeriksaan. Sebelumnya sekarang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Apabila ada update nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman media. Untuk korban saat ini ada di mana? Untuk korban yang 2 di RS Hermina. Untuk yang 2 di RS Hermina. Yang satu ibu-ibu. Oh, yang ibu-ibu di Hermina, sorry, yang 2 di Rumah Sakit Umum. Untuk tindak lanjutnya apakah akan dilakukan otopsi atau seperti apa? Tetap pasti itu proses, pasti kita lakukan pengajuan untuk melakukan otopsi dalam, tetap visum dalam otopsi. Namun nanti apabila ada penolakan kita jelaskan kepada keluarga juga. Apalagi? Berarti itu yang nenek itu dari orang tua dari pelaku ya? Nenek yang korban. Ya, korban. Kalau keterangan nenek buyut mungkin nenek dari pelaku. Ya. Dari pelaku. Sekarang yang udah diperiksa ini ada istrinya, ada nenek dari korban, orang tua dari pelaku. Untuk barang bukti yang diamankan dari lokasi mana apa aja? Ya, sementara masih ada kain sarung yang mungkin digunakan. Yang lainnya juga yang ada di TKP, beberapa benda-benda yang memungkinkan.
Dua balita kakak beradik ditemukan warga tewas di dalam rumah di Gang Bakri 1, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Jumat 25 Juli. Kedua balita diduga dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri, yakni seorang pria berinisial WA. Selain dua balita tewas, seorang wanita lanjut usia yang merupakan nenek dari pelaku juga ditemukan dalam kondisi luka parah. Pelaku saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Informasi terkait dengan kronologi pembunuhan di Samarinda ini, saudara, akan disampaikan Bun Kaltim. Ada rekan Gregorius Agung Salmo. Halo, selamat siang rekan Gregorius. Ya, selamat siang. Bisa Anda laporkan seperti apa kronologi pembunuhan di Samarinda ini? Baik, kemarin tanggal 25 telah terjadi sebuah insiden atau sebuah peristiwa yang mana seorang ayah di Gang Rimbawan, Gang Bakri RT 33, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, telah membunuh dua anak kandungnya sendiri berusia 5 tahun dan 2 tahun. Dan peristiwa ini pun baru diketahui, pertama kali diketahui oleh neneknya atau orang tuanya sendiri saat ia masuk di dalam rumah, begitu. Nah, saat itu pun sang nenek ini mengalami kekerasan dari sang pelaku saat hendak ingin masuk ke kamar. Itu karena melihat cucunya yang sedang terbaring di atas kasur di kamar pelaku ini, gitu. Dan saat itu juga sang istri dari pelaku ini sedang tidak ada di rumah atau di luar rumah, dan kemudian pun karena warga juga mengetahui peristiwa itu dengan adanya suara teriakan dari dalam rumah, akhirnya semua orang masuk dalam rumah dan melihat peristiwa itu, dan kemudian istrinya baru mengetahui atas peristiwa tersebut. Nah, karena posisi di dalam rumah itu sudah ramai, akhirnya warga pun melaporkan terkait dengan kejadian yang sangat mengenaskan itu, yang mana tadi dua anaknya sudah tak ada nafas lagi di dalam kamar karena sudah kehabisan nafas, dan akhirnya warga setempat melaporkan kejadian itu ke kelurahan, dan kelurahan menyampaikan kepada pihak aparat keamanan, yaitu Polsek Sungai Kunjang. Dan beberapa saat kemudian Polsek Sungai Kunjang mendatangi lokasi atau TKP untuk bisa mengamankan lokasi. Dan tim Inavis juga turun langsung untuk bisa mengamankan lokasi dan bisa membawa dua balita tersebut serta nenek yang menjadi salah satu korban dari peristiwa itu untuk membawa ke Rumah Sakit Hermina Samarinda. Dan untuk saat ini sang nenek masih dalam perawatan inap di Rumah Sakit Hermina, sedangkan dua balita sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum AWS Sarani, Kota Samarinda untuk dilanjutkan otopsi. Gitu. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa polisi saat ini juga sudah melakukan pengamanan terhadap terduga pelaku. Untuk kronologi penangkapan pelaku di mana rekan Gregorius? Nah, untuk pelaku saat kejadian pun tidak melarikan diri ya, tetap dia berada dalam rumah. Setelah dia membunuh dua buah hatinya itu, dia tetap berada di dalam rumah dan diam diri dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Dan polisi pun langsung membawa ke kantor polisi untuk meminta keterangan. Namun sampai saat ini si pelaku belum bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di rumah mereka, sehingga mengakibatkan memutuskan bahwa ia harus membunuh anaknya tersebut, begitu. Dan untuk saksi sampai saat ini 5 orang yang sudah diperiksa, yaitu dari warga dan RT setempat, dan kemudian yang menjadi saksi utama yaitu nenek atau orang tua dari sang pelaku belum bisa mengambil keterangan karena sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Hermina Kota Samarinda. Begitu, rekan. Lalu seperti apa keterangan dari para saksi yang merupakan tetangga daripada pelaku ini, rekan Gregorius? Nah, kalau informasi yang kita dapat tadi bahwa memang beberapa hari belakangan sang pelaku ini seperti adanya trauma atau masalah pribadi
Namun untuk mengetahui masalah pribadi itu seperti apa, sejauh ini pun kita belum mendapatkan informasi karena pelaku sendiri belum menyampaikan atau memberikan keterangan, belum bisa buka mulut begitu, hanya berdiam diri, rekan begitu. Terkait dengan kematian dua balita ini, sejauh ini pihak keluarga korban, terutama ibu dari korban, apakah sudah memberi keterangan? Ya, istri korban sudah memberikan keterangan di kepolisian dan balita juga masih di rumah sakit begitu kan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Gregorius Agung Salmo, jurnalis Tribun Kaltim. Selamat kembali bertugas. Makanya kita ke TKP tadi ngecek sampai kebenarannya. Jadi begitu kita sampai untuk terduganya pelaku ayah kandungnya itu sudah diamankan di Polsek Pinjang, dan anak korbannya, anak beliau itu juga dibawa ke Hermina. Jadi sesampainya kami di TKP untuk korban dan terduga itu sudah dibawa oleh Polsek Pinjang, jadi amankan. Inisial namanya, inisial pelakunya siapa? Nah ini kita baru datang, jadi kita belum sempat nanti mau saya dicek itu nanti karena di dalam masih ada anggota dari Kunjang untuk masih mencari keterangan dari keluarga. Untuk kejadian sendiri jam berapa tadi, Pak? Kalau tidak salah sebelum maghrib tadi ya, sebelum maghrib. Tepatnya juga kita belum tahu tepatnya, tapi yang asar ya, setelah asar. Nah ini babinsa kita dari Karanganyar, beliau juga yang tadi asar Pak. Pak, dapat informasinya nih korbannya diapain Pak dengan si terduga pelaku ini Pak? Untuk sementara keterangan dari keluarga ini belum bisa dimintai ya, artinya kondisinya itu belum bisa dijelaskan lah, jadi nanti mungkin nunggu lah. Dugaannya apa, Pak? Dugaannya korban ini diapain, Pak? Diduga aja. Dugaannya itu dicekik, Pak ya. Oke. Menggunakan dia dua orang nih Pak. Dicekik menggunakan apa, Pak? Pakai tangan atau pakai alat, Pak? Kalau belum kita masih penyelidikan, masih ya kan di ya ada omongan orang tuanya itu Pak. Itu motifnya itu apa sih, Pak? Kalau anak ini itu, Pak, motifnya sendiri itu apa, Pak? Belum tahu ya. Masih penyelidikan masih. Saya izin Pak, nama lengkapnya, Pak. Nama lengkap. Baik, terima kasih teman-teman. Update malam ini telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dan 1 orang mengalami luka-luka. Untuk pelakunya 1 orang sudah diamankan di Polsek, inisial W, umur 24 tahun, tapi belum kita melakukan periksaan karena memang belum memungkinkan. Untuk 2 korbannya yaitu anaknya sendiri, umur 5 dan umur 2, dan 1 lagi yang dianiaya itu kemungkinan dari neneknya dari pelaku. Untuk motifnya belum bisa kita jelaskan karena masih didalami. Untuk korban juga masih ulangi, untuk pelaku tersangka juga masih kita mau periksa, belum bisa. Mungkin masih dalam pengaruh obat-obatan atau apanya, belum bisa kita pastikan. Nanti kalau sudah memungkinkan baru kita lakukan pemeriksaan. Sebelumnya sekarang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Apabila ada update nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman media. Untuk korban saat ini ada di mana? Untuk korban yang 2 di RS Hermina. Untuk yang 2 di RS Hermina. Yang satu ibu-ibu. Oh, yang ibu-ibu di Hermina, sorry. Yang 2 di Rumah Sakit Umum. Untuk tindak lanjutnya apakah akan dilakukan otopsi atau seperti apa? Tetap pasti itu proses, pasti kita lakukan pengajuan untuk melakukan otopsi dalam, visum dalam otopsi. Namun nanti apabila ada penolakan kita jelaskan kepada keluarga juga. Apalagi? Berarti itu yang nenek itu dari orang tua dari pelaku ya? Nenek yang korban? Ya, korban. Kalau keterangannya nenek buyut mungkin nenek dari pelaku. Ya. Dari pelaku. Sekarang yang udah diperiksa ini ada istrinya, ada nenek dari korban, orang tua dari pelaku. Untuk barang bukti yang diamankan dari lokasi mana apa aja? Ya, sementara masih ada kain sarung yang mungkin digunakan. Yang lainnya juga yang ada di TKP, beberapa benda-benda yang memungkinkan.
Dua balita kakak beradik ditemukan warga tewas di dalam rumah di Gang Bakri 1, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Jumat 25 Juli. Kedua balita diduga dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri, yakni seorang pria berinisial WA. Selain dua balita tewas, seorang wanita lanjut usia yang merupakan nenek dari pelaku juga ditemukan dalam kondisi luka parah. Pelaku saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Informasi terkait dengan kronologi pembunuhan di Samarinda ini, saudara, akan disampaikan Bun Kaltim. Ada rekan Gregorius Agung Salmo. Halo, selamat siang rekan Gregorius. Ya, selamat siang. Bisa Anda laporkan seperti apa kronologi pembunuhan di Samarinda ini? Baik, kemarin tanggal 25 telah terjadi sebuah insiden atau sebuah peristiwa yang mana seorang ayah di Gang Rimbawan, Gang Bakri RT 33, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, telah membunuh dua anak kandungnya sendiri berusia 5 tahun dan 2 tahun. Dan peristiwa ini pun baru diketahui, pertama kali diketahui oleh neneknya atau orang tuanya sendiri saat ia masuk di dalam rumah, begitu. Nah, saat itu pun sang nenek ini mengalami kekerasan dari sang pelaku saat hendak ingin masuk ke kamar. Itu karena melihat cucunya yang sedang terbaring di atas kasur di kamar pelaku ini, gitu. Dan saat itu juga sang istri dari pelaku ini sedang tidak ada di rumah atau di luar rumah, dan kemudian pun karena warga juga mengetahui peristiwa itu dengan adanya suara teriakan dari dalam rumah, akhirnya semua orang masuk dalam rumah dan melihat peristiwa itu, dan kemudian istrinya baru mengetahui atas peristiwa tersebut. Nah, karena posisi di dalam rumah itu sudah ramai, akhirnya warga pun melaporkan terkait dengan kejadian yang sangat mengenaskan itu, yang mana tadi dua anaknya sudah tak ada nafas lagi di dalam kamar karena sudah kehabisan nafas, dan akhirnya warga setempat melaporkan kejadian itu ke kelurahan, dan kelurahan menyampaikan kepada pihak aparat keamanan, yaitu Polsek Sungai Kunjang. Dan beberapa saat kemudian Polsek Sungai Kunjang mendatangi lokasi atau TKP untuk bisa mengamankan lokasi, dan tim Inavis juga turun langsung untuk bisa mengamankan lokasi dan bisa membawa dua balita tersebut serta nenek yang menjadi salah satu korban dari peristiwa itu untuk membawa ke Rumah Sakit Hermina Samarinda. Dan untuk saat ini sang nenek masih dalam perawatan inap di Rumah Sakit Hermina, sedangkan dua balita sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum AWS Sarani, Kota Samarinda untuk dilanjutkan otopsi. Gitu. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa polisi saat ini juga sudah melakukan pengamanan terhadap terduga pelaku. Untuk kronologi penangkapan pelaku di mana rekan Gregorius? Nah, untuk pelaku saat kejadian pun tidak melarikan diri ya, tetap dia berada dalam rumah. Setelah dia membunuh dua buah hatinya itu, dia tetap berada di dalam rumah dan diam diri dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Dan polisi pun langsung membawa ke kantor polisi untuk meminta keterangan. Namun sampai saat ini si pelaku belum bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di rumah mereka, sehingga mengakibatkan memutuskan bahwa ia harus membunuh anaknya tersebut, begitu. Dan untuk saksi sampai saat ini 5 orang yang sudah diperiksa, yaitu dari warga dan RT setempat, dan kemudian yang menjadi saksi utama yaitu nenek atau orang tua dari sang pelaku belum bisa mengambil keterangan karena sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Hermina Kota Samarinda. Begitu, rekan. Lalu seperti apa keterangan dari para saksi yang merupakan tetangga daripada pelaku ini, rekan Gregorius? Nah, kalau informasi yang kita dapat tadi bahwa memang beberapa hari belakangan sang pelaku ini seperti adanya trauma atau masalah pribadi
Namun untuk mengetahui masalah pribadi itu seperti apa, sejauh ini pun kita belum mendapatkan informasi karena pelaku sendiri belum menyampaikan atau memberikan keterangan, belum bisa buka mulut begitu, hanya berdiam diri, rekan begitu. Terkait dengan kematian dua balita ini, sejauh ini pihak keluarga korban, terutama ibu dari korban, apakah sudah memberi keterangan? Ya, istri korban sudah memberikan keterangan di kepolisian dan balita juga masih di rumah sakit begitu kan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Gregorius Agung Salmo, jurnalis Tribun Kaltim. Selamat kembali bertugas. Makanya kita ke TKP tadi ngecek sampai kebenarannya. Jadi begitu kita sampai untuk terduganya pelaku ayah kandungnya itu sudah diamankan di Polsek Pinjang, dan anak korbannya, anak beliau itu juga sudah dibawa ke Hermina. Jadi sesampainya kami di TKP untuk korban dan terduga itu sudah dibawa oleh Polsek Pinjang, jadi amankan. Inisial namanya, inisial pelakunya siapa? Nah ini kita baru datang, jadi kita belum sempat nanti mau sih dicek itu nanti karena di dalam masih ada anggota dari Kunjang untuk masih mencari keterangan dari keluarga. Untuk kejadian sendiri jam berapa tadi, Pak? Kalau tidak salah sebelum maghrib tadi ya, sebelum maghrib. Tepatnya juga kita belum tahu tepatnya, tapi yang asar ya, setelah asar. Nah ini babinsa kita dari Karanganyar, beliau juga yang Pak. Asar Pak. Ya. Pak, dapat informasinya nih korbannya diapain Pak dengan si terduga pelaku ini Pak? Untuk sementara keterangan dari keluarga ini belum bisa dimintai ya, artinya kondisinya itu belum bisa dijelaskan lah, jadi nanti mungkin nunggu lah. Dugaannya apa, Pak? Dugaannya korban ini diapain, Pak? Diduga aja. Dugaannya itu dicekik, Pak. Oke. menggunakan dia dua orang nih Pak. Kita menggunakan apa? Pakai tangan atau pakai alat? Kalau belum kita masih penyelidikan masih ya kan jadi ya omongan orang tuanya itu Pak. Itu motifnya itu apa sih Pak? Kalau anak ini sekarang itu Pak, motifnya sendiri itu apa Pak? Belum tahu ya. Masih penyelidikan masih. Saya izin Pak nama lengkapnya Pak. Nama lengkap. Baik, terima kasih teman-teman. Update malam ini telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dan 1 orang mengalami luka-luka. Untuk pelakunya 1 orang sudah diamankan di Polsek, inisial W, umur 24 tahun. Tapi belum kita melakukan periksaan karena memang belum memungkinkan. Untuk 2 korbannya, yaitu anaknya sendiri, umur 5 dan umur 2. Dan 1 lagi yang dianiaya itu kemungkinan dari neneknya dari pelaku. Untuk motifnya belum bisa kita jelaskan karena masih didalami. Untuk korban juga masih ulangi, untuk pelaku tersangka juga masih kita mau periksa, belum bisa, mungkin masih dalam pengaruh obat-obatan atau apanya, belum bisa kita pastikan. Nanti kalau sudah memungkinkan baru kita lakukan pemeriksaan. Sebelumnya sekarang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Apabila ada update nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman media. Untuk korban saat ini ada di mana? Untuk korban yang 2 di RS Hermina. Untuk yang yang 2 di RS Hermina. Yang satu ibu-ibu. Oh, yang ibu-ibu di Hermina, sorry, yang 2 di Rumah Sakit Umum. Untuk tindak lanjutnya apakah akan dilakukan otopsi atau seperti apa? Tetap pasti itu proses, pasti kita lakukan pengajuan untuk melakukan otopsi dalam, atau visum dalam otopsi. Namun nanti apabila ada penolakan kita jelaskan kepada keluarga juga. Apalagi? Berarti itu yang nenek itu dari orang tua dari pelaku ya? Nenek yang korban. Ya korban. Kalau keterangannya nenek buyut mungkin buyut. Nenek dari pelaku. Ya. Dari pelaku. Sekarang yang udah diperiksa ini ada istrinya, ada nenek dari korban, orang tua dari pelaku. Untuk barang bukti yang diamankan dari lokasi mana apa aja? Ya, sementara masih ada kain sarung yang mungkin digunakan. Yang lainnya juga yang ada di TKP, beberapa benda-benda yang memungkinkan.
Dua balita kakak beradik ditemukan warga tewas di dalam rumah di Gang Bakri 1, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Jumat 25 Juli. Kedua balita diduga dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri, yakni seorang pria berinisial WA. Selain dua balita tewas, seorang wanita lanjut usia yang merupakan nenek dari pelaku juga ditemukan dalam kondisi luka parah. Pelaku saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Informasi terkait dengan kronologi pembunuhan di Samarinda ini, saudara, akan disampaikan Benkal Tim. Ada rekan Gregorius Agung Salmo. Halo, selamat siang rekan Gregorius. Ya, selamat siang. Bisa Anda laporkan seperti apa kronologi pembunuhan di Samarinda ini? Baik, kemarin tanggal 25 telah terjadi sebuah insiden atau sebuah peristiwa yang mana seorang ayah di Gang Limbawan, Gang Bakri RT 33, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, telah membunuh dua anak kandungnya sendiri berusia 5 tahun dan 2 tahun. Dan peristiwa ini pun baru diketahui, pertama kali diketahui oleh neneknya atau orang tuanya sendiri saat ia masuk di dalam rumah, begitu. Nah, saat itu pun sang nenek ini mengalami kekerasan dari sang pelaku saat hendak ingin masuk ke kamar. Itu karena melihat cucunya yang sedang terbaring di atas kasur di kamar pelaku ini, gitu. Dan saat itu juga sang istri dari pelaku ini sedang tidak ada di rumah atau di luar rumah, dan kemudian pun karena warga juga mengetahui peristiwa itu dengan adanya suara teriakan dari dalam rumah, akhirnya semua orang masuk dalam rumah dan melihat peristiwa itu, dan kemudian istrinya baru mengetahui atas peristiwa tersebut. Nah, karena posisi di dalam rumah itu sudah ramai, akhirnya warga pun melaporkan terkait dengan kejadian yang sangat mengenaskan itu, yang mana tadi dua anaknya sudah tak ada nafas lagi di dalam kamar karena sudah kehabisan nafas, dan akhirnya warga setempat melaporkan kejadian itu ke kelurahan, dan kelurahan menyampaikan kepada pihak aparat keamanan, yaitu Polsek Sungai Kunjang. Dan beberapa saat kemudian Polsek Sungai Kunjang mendatangi lokasi atau TKP untuk bisa mengamankan lokasi, dan tim Inavis juga turun langsung untuk bisa mengamankan lokasi dan bisa membawa dua balita tersebut serta nenek yang menjadi salah satu korban dari peristiwa itu untuk membawa ke Rumah Sakit Hermina Samarinda. Dan untuk saat ini sang nenek masih dalam perawatan inap di Rumah Sakit Hermina, sedangkan dua balita sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum AWS Sarani, Kota Samarinda untuk dilanjutkan otopsi. Gitu. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa polisi saat ini juga sudah melakukan pengamanan terhadap terduga pelaku. Untuk kronologi penangkapan pelaku di mana rekan Gregorius? Nah, untuk pelaku saat kejadian pun tidak melarikan diri ya, tetap dia berada dalam rumah. Setelah dia membunuh dua buah hatinya itu, dia tetap berada di dalam rumah dan diam diri dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Dan polisi pun langsung membawa ke kantor polisi untuk meminta keterangan. Namun sampai saat ini si pelaku belum bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di rumah mereka, sehingga mengakibatkan memutuskan bahwa ia harus membunuh anaknya tersebut, begitu. Dan untuk saksi sampai saat ini 5 orang yang sudah diperiksa, yaitu dari warga dan RT setempat, dan kemudian yang menjadi saksi utama yaitu nenek atau orang tua dari sang pelaku belum bisa mengambil keterangan karena sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Hermina Kota Samarinda. Begitu, rekan. Lalu seperti apa keterangan dari para saksi yang merupakan tetangga daripada pelaku ini, rekan Gregorius? Nah, kalau informasi yang kita dapat tadi bahwa memang beberapa hari belakangan sang pelaku ini seperti adanya trauma atau masalah pribadi
Namun untuk mengetahui masalah pribadi itu seperti apa, sejauh ini pun kita belum mendapatkan informasi karena pelaku sendiri belum menyampaikan atau memberikan keterangan, belum bisa buka mulut gitu, hanya berdiam diri, rekan begitu. Terkait dengan kematian dua balita ini, sejauh ini pihak keluarga korban, terutama ibu dari korban, apakah sudah memberi keterangan? Ya, istri korban sudah memberikan keterangan di kepolisian dan balita juga masih di rumah sakit begitu kan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Gregorius Agung Salmo, jurnalis Tribun Kaltim. Selamat kembali bertugas. Makanya kita ke TKP tadi ngecek sampai kebenarannya. Jadi begitu kita sampai untuk terduganya pelaku ayah kandungnya itu sudah diamankan di Polsek Pinjang, dan anak korbannya, anak beliau itu juga dibawa ke Hermina. Jadi sesampainya kami di TKP untuk korban dan terduga itu sudah dibawa oleh Polsek Pinjang, jadi amankan. Inisial namanya, inisial pelakunya siapa? Nah ini kita baru datang, jadi kita belum sempat nanti mau saya dicek itu nanti karena di dalam masih ada anggota dari Kunjang untuk masih mencari keterangan dari keluarga. Untuk kejadian sendiri jam berapa tadi, Pak? Kalau tidak salah sebelum maghrib tadi ya, sebelum maghrib, tepatnya juga kita belum tahu tepatnya. Tapi ya asar ya, setelah asar. Nah, ini babinsa kita dari Karanganyar, beliau juga yang tadi Pak. Asar Pak. Ya. Pak, dapat informasinya nih korbannya diapain Pak dengan si terduga pelaku ini Pak? Untuk sementara keterangan dari keluarga ini belum bisa dimintai ya, artinya kondisinya itu belum bisa dijelaskan lah. Jadi nanti mungkin nunggu lah. Dugaannya apa Pak? Dugaannya korban ini diapain Pak? Diduga aja. Dugaannya itu dicekik Pak ya? Oke. menggunakan dia dua orang nih Pak. Kita menggunakan apa? Pakai tangan atau pakai alat? Belum kita masih akan ya omongan orang tuanya itu Pak. Itu motifnya itu apa sih Pak? Kalau anak insting itu Pak, motifnya sendiri itu apa Pak? Belum tahu ya? Masih penyelidikan masih. Saya izin Pak, nama lengkapnya Pak. Nama lengkap. Baik, terima kasih teman-teman. Update malam ini telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dan 1 orang mengalami luka-luka. Untuk pelakunya 1 orang sudah diamankan di Polsek, inisial W, umur 24 tahun. Tapi belum kita melakukan periksaan karena memang belum memungkinkan. Untuk 2 korbannya yaitu anaknya sendiri, umur 5 dan umur 2. Dan 1 lagi yang dianiaya itu kemungkinan dari neneknya dari pelaku. Untuk motifnya belum bisa kita jelaskan karena masih didalami. Untuk korban juga masih ulangi, untuk pelaku tersangka juga masih kita mau periksa, belum bisa, mungkin masih dalam pengaruh obat-obatan atau apanya, belum bisa kita pastikan. Nanti kalau sudah memungkinkan baru kita lakukan pemeriksaan. Sebelumnya sekarang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Apabila ada update nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman media. Untuk korban saat ini ada di mana? Untuk korban yang 2 di RS Hermina. Untuk yang yang 2 di RS Hermina. Umum masih Yang satu di Hermina. Yang satu ibu-ibu. Oh, yang ibu-ibu di Hermina, sorry. Yang 2 di Rumah Sakit Umum. Untuk tindak lanjutnya apakah akan dilakukan otopsi atau seperti apa? Tetap pasti itu proses, pasti kita lakukan pengajuan untuk melakukan otopsi dalam, tetap visum dalam otopsi. Namun nanti apabila ada penolakan kita jelaskan kepada keluarga juga. Apalagi? Berarti itu yang nenek itu dari orang tua dari pelaku ya? Nenek yang korban. Ya, korban. Kalau keterangan nenek buyut mungkin nenek dari pelaku. Dari pelaku. Sekarang yang udah diperiksa ini ada istrinya, ada nenek dari korban, orang tua dari pelaku. Untuk barang bukti yang diamankan dari lokasi mana apa aja? Ya, sementara masih ada kain sarung yang mungkin digunakan. Yang lainnya juga yang ada di TKP, beberapa benda-benda yang memungkinkan.
Dua balita kakak beradik ditemukan warga tewas di dalam rumah di Gang Bakri 1, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Jumat 25 Juli. Kedua balita diduga dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri, yakni seorang pria berinisial WA. Selain dua balita tewas, seorang wanita lanjut usia yang merupakan nenek dari pelaku juga ditemukan dalam kondisi luka parah. Pelaku saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Informasi terkait dengan kronologi pembunuhan di Samarinda ini, saudara, akan disampaikan Bun Kaltim. Ada rekan Gregorius Agung Salmo. Halo, selamat siang rekan Gregorius. Ya, selamat siang. Bisa Anda laporkan seperti apa kronologi pembunuhan di Samarinda ini? Baik, kemarin tanggal 25 telah terjadi sebuah insiden atau sebuah peristiwa yang mana seorang ayah di Gang Rimbawan, Gang Bakri RT 33, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, telah membunuh dua anak kandungnya sendiri berusia 5 tahun dan 2 tahun. Dan peristiwa ini pun baru diketahui, pertama kali diketahui oleh neneknya atau orang tuanya sendiri saat ia masuk di dalam rumah, begitu. Nah, saat itu pun sang nenek ini mengalami kekerasan dari sang pelaku saat hendak ingin masuk ke kamar. Itu karena melihat cucunya yang sedang terbaring di atas kasur di kamar pelaku ini, gitu. Dan saat itu juga sang istri dari pelaku ini sedang tidak ada di rumah atau di luar rumah, dan kemudian pun karena warga juga mengetahui peristiwa itu dengan adanya suara teriakan dari dalam rumah, akhirnya semua orang masuk dalam rumah dan melihat peristiwa itu, dan kemudian istrinya baru mengetahui atas peristiwa tersebut. Nah, karena posisi di dalam rumah itu sudah ramai, akhirnya warga pun melaporkan terkait dengan kejadian yang sangat mengenaskan itu, yang mana tadi dua anaknya sudah tak ada nafas lagi di dalam kamar karena sudah kehabisan nafas, dan akhirnya warga setempat melaporkan kejadian itu ke kelurahan, dan kelurahan menyampaikan kepada pihak aparat keamanan, yaitu Polsek Sungai Kunjang. Dan beberapa saat kemudian Polsek Sungai Kunjang mendatangi lokasi atau TKP untuk bisa mengamankan lokasi, dan tim Inavis juga turun langsung untuk bisa mengamankan lokasi dan bisa membawa dua balita tersebut serta nenek yang menjadi salah satu korban dari peristiwa itu untuk membawa ke Rumah Sakit Hermina Samarinda. Dan untuk saat ini sang nenek masih dalam perawatan inap di Rumah Sakit Hermina, sedangkan dua balita sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum AWS Sarani, Kota Samarinda untuk dilanjutkan otopsi. Gitu. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa polisi saat ini juga sudah melakukan pengamanan terhadap terduga pelaku. Untuk kronologi penangkapan pelaku di mana rekan Gregorius? Nah, untuk pelaku saat kejadian pun tidak melarikan diri ya, tetap dia berada dalam rumah. Setelah dia membunuh dua buah hatinya itu, dia tetap berada di dalam rumah dan diam diri dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Dan polisi pun langsung membawa ke kantor polisi untuk meminta keterangan. Namun sampai saat ini si pelaku belum bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di rumah mereka, sehingga mengakibatkan memutuskan bahwa ia harus membunuh anaknya tersebut, begitu. Dan untuk saksi sampai saat ini 5 orang yang sudah diperiksa, yaitu dari warga dan RT setempat, dan kemudian yang menjadi saksi utama yaitu nenek atau orang tua dari sang pelaku belum bisa mengambil keterangan karena sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Hermina Kota Samarinda. Begitu, rekan. Lalu seperti apa keterangan dari para saksi yang merupakan tetangga daripada pelaku ini, rekan Gregorius? Nah, kalau informasi yang kita dapat tadi bahwa memang beberapa hari belakangan sang pelaku ini seperti adanya trauma atau masalah pribadi
Namun untuk mengetahui masalah pribadi itu seperti apa, sejauh ini pun kita belum mendapatkan informasi karena pelaku sendiri belum menyampaikan atau memberikan keterangan, belum bisa buka mulut begitu, hanya berdiam diri, rekan begitu. Terkait dengan kematian dua balita ini, sejauh ini pihak keluarga korban, terutama ibu dari korban, apakah sudah memberi keterangan? Ya, istri korban sudah memberikan keterangan di kepolisian dan balita juga masih di rumah sakit begitu kan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Gregorius Agung Salmo, jurnalis Tribun Kaltim. Selamat kembali bertugas. Makanya kita ke TKP tadi ngecek sampai kebenarannya. Jadi begitu kita sampai untuk terduganya pelaku ayah kandungnya itu sudah diamankan di Polsek Pinjang, dan anak korbannya, anak beliau itu juga dibawa ke Hermina. Jadi sesampainya kami di TKP untuk korban dan terduga itu sudah dibawa oleh Polsek Pinjang, sudah diamankan. Inisial namanya, inisial pelakunya siapa? Nah ini kita baru datang, jadi kita belum sempat nanti mau saya dicek itu nanti karena di dalam masih ada anggota dari Kunjang untuk masih mencari keterangan dari keluarga. Untuk kejadian sendiri jam berapa tadi, Pak? Kalau tidak salah sebelum maghrib tadi ya, sebelum maghrib. Tepatnya juga kita belum tahu tepatnya. Tapi yang asar ya, setelah asar. Nah, ini babinsa kita dari Karanganyar. Beliau yang Pak. Asar Pak. Ya. Pak, dapat informasinya nih korbannya diapain Pak dengan si terduga pelaku ini Pak? Untuk sementara keterangan dari keluarga ini belum bisa dimintai ya, artinya kondisinya itu belum bisa dijelaskan lah. Jadi nanti mungkin nunggu lah. Dugaannya apa Pak? Dugaannya korban ini diapain Pak? Diduga aja. Dugaannya itu dicekik Pak. Oke. menggunakan dia dua orang nih Pak. Kita menggunakan apa? Pakai tangan atau pakai alat Pak? Kalau belum kita masih pilih ya kan di ya omongan orang tuanya itu Pak. Itu motifnya itu apa sih Pak? Kalau anak ini yang ini Pak, motifnya sendiri itu apa Pak? Belum tahu ya. Masih penyelidikan masih. Saya izin Pak, nama lengkapnya Pak. Nama lengkap. Baik, terima kasih teman-teman. Update malam ini telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dan 1 orang mengalami luka-luka. Untuk pelakunya 1 orang sudah diamankan di Polsek, inisial W, umur 24 tahun. Tapi belum kita melakukan periksaan karena memang belum memungkinkan. Untuk 2 korbannya, yaitu anaknya sendiri, umur 5 dan umur 2. Dan 1 lagi yang dianiaya itu kemungkinan dari neneknya dari pelaku. Untuk motifnya belum bisa kita jelaskan karena masih didalami. Untuk korban juga masih ulangi, untuk pelaku tersangka juga masih kita mau periksa, belum bisa, mungkin masih dalam pengaruh obat-obatan atau apanya, belum bisa kita pastikan. Nanti kalau sudah memungkinkan baru kita lakukan pemeriksaan. Sebelumnya sekarang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Apabila ada update nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman media. Untuk korban saat ini ada di mana? Untuk korban yang 2 di RS Hermina. Untuk yang yang 2 di RS Hermina. Yang satu ibu-ibu. Oh, yang ibu-ibu di Hermina, sorry, yang 2 di Rumah Sakit Umum. Untuk tindak lanjutnya apakah akan dilakukan otopsi atau seperti apa? Tetap pasti itu proses, pasti kita lakukan pengajuan untuk melakukan otopsi dalam, atau visum dalam otopsi. Namun nanti apabila ada penolakan kita jelaskan kepada keluarga juga. Apalagi? Berarti itu yang nenek itu dari orang tua dari pelaku ya? Nenek yang korban. Ya, korban. Kalau keterangannya nenek buyut mungkin nenek dari pelaku. Dari pelaku. Sekarang yang udah diperiksa ini ada istrinya, ada nenek dari korban, orang tua dari pelaku. Untuk barang bukti yang diamankan dari lokasi mana apa aja? Ya, sementara masih ada kain sarung yang mungkin digunakan. Yang lainnya juga yang ada di TKP, beberapa benda-benda yang memungkinkan.
Dua balita kakak beradik ditemukan warga tewas di dalam rumah di Gang Bakri 1, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Jumat 25 Juli. Kedua balita diduga dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri, yakni seorang pria berinisial WA. Selain dua balita tewas, seorang wanita lanjut usia yang merupakan nenek dari pelaku juga ditemukan dalam kondisi luka parah. Pelaku saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Informasi terkait dengan kronologi pembunuhan di Samarinda ini, saudara, akan disampaikan Benkal Tim. Ada rekan Gregorius Agung Salmo. Halo, selamat siang rekan Gregorius. Ya, selamat siang. Bisa Anda laporkan seperti apa kronologi pembunuhan di Samarinda ini? Baik, kemarin tanggal 25 telah terjadi sebuah insiden atau sebuah peristiwa yang mana seorang ayah di Gang Limbawan, Gang Bakri RT 33, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, telah membunuh dua anak kandungnya sendiri berusia 5 tahun dan 2 tahun. Dan peristiwa ini pun baru diketahui, pertama kali diketahui oleh neneknya atau orang tuanya sendiri saat ia masuk di dalam rumah, begitu. Nah, saat itu pun sang nenek ini mengalami kekerasan dari sang pelaku saat hendak ingin masuk ke kamar. Itu karena melihat cucunya yang sedang terbaring di atas kasur di kamar pelaku ini, gitu. Dan saat itu juga sang istri dari pelaku ini sedang tidak ada di rumah atau di luar rumah, dan kemudian pun karena warga juga mengetahui peristiwa itu dengan adanya suara teriakan dari dalam rumah, akhirnya semua orang masuk dalam rumah dan melihat peristiwa itu, dan kemudian istrinya baru mengetahui atas peristiwa tersebut. Nah, karena posisi di dalam rumah itu sudah ramai, akhirnya warga pun melaporkan terkait dengan kejadian yang sangat mengenaskan itu, yang mana tadi dua anaknya sudah tak ada nafas lagi di dalam kamar karena sudah kehabisan nafas, dan akhirnya warga setempat melaporkan kejadian itu ke kelurahan, dan kelurahan menyampaikan kepada pihak aparat keamanan, yaitu Polsek Sungai Kunjang. Dan beberapa saat kemudian Polsek Sungai Kunjang mendatangi lokasi atau TKP untuk bisa mengamankan lokasi, dan tim Inavis juga turun langsung untuk bisa mengamankan lokasi dan bisa membawa dua balita tersebut serta nenek yang menjadi salah satu korban dari peristiwa itu untuk membawa ke Rumah Sakit Hermina Samarinda. Dan untuk saat ini sang nenek masih dalam perawatan inap di Rumah Sakit Hermina, sedangkan dua balita sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum AWS Sarani, Kota Samarinda untuk dilanjutkan otopsi. Gitu. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa polisi saat ini juga sudah melakukan pengamanan terhadap terduga pelaku. Untuk kronologi penangkapan pelaku di mana rekan Gregorius? Nah, untuk pelaku saat kejadian pun tidak melarikan diri ya, tetap dia berada dalam rumah. Setelah dia membunuh dua buah hatinya itu, dia tetap berada di dalam rumah dan diam diri dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Dan polisi pun langsung membawa ke kantor polisi untuk meminta keterangan. Namun sampai saat ini si pelaku belum bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di rumah mereka, sehingga mengakibatkan memutuskan bahwa ia harus membunuh anaknya tersebut, begitu. Dan untuk saksi sampai saat ini 5 orang yang sudah diperiksa, yaitu dari warga dan RT setempat, dan kemudian yang menjadi saksi utama yaitu nenek atau orang tua dari sang pelaku belum bisa mengambil keterangan karena sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Hermina Kota Samarinda. Begitu, rekan. Lalu seperti apa keterangan dari para saksi yang merupakan tetangga daripada pelaku ini, rekan Gregorius? Nah, kalau informasi yang kita dapat tadi bahwa memang beberapa hari belakangan sang pelaku ini seperti adanya trauma atau masalah pribadi
Namun untuk mengetahui masalah pribadi itu seperti apa, sejauh ini pun kita belum mendapatkan informasi karena pelaku sendiri belum menyampaikan atau memberikan keterangan, belum bisa buka mulut begitu, hanya berdiam diri, rekan begitu. Terkait dengan kematian dua balita ini, sejauh ini pihak keluarga korban, terutama ibu dari korban, apakah sudah memberi keterangan? Ya, istri korban sudah memberikan keterangan di kepolisian dan balita juga masih di rumah sakit begitu kan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Gregorius Agung Salmo, jurnalis Tribun Kaltim. Selamat kembali bertugas. Makanya kita ke TKP tadi ngecek sampai kebenarannya. Jadi begitu kita sampai untuk terduganya pelaku ayah kandungnya itu sudah diamankan di Polsek Pinjang, dan anak korbannya, anak beliau itu juga sudah dibawa ke Hermina. Jadi sesampainya kami di TKP untuk korban dan terduga itu sudah dibawa oleh Polsek Pinjang, jadi amankan. Inisial namanya, inisial pelakunya siapa? Nah ini kita baru datang, jadi kita belum sempat nanti mau saya dicek itu nanti karena di dalam masih ada anggota dari Kunjang untuk masih mencari keterangan dari keluarga. Untuk kejadian sendiri jam berapa tadi, Pak? Kalau tidak salah sebelum maghrib tadi ya, sebelum maghrib, tepatnya juga kita belum tahu tepatnya. Tapi yang asar ya, setelah asar. Nah, ini babinsa kita dari Karanganyar, beliau juga yang asar Pak. Ya. Pak, dapat informasinya nih korbannya diapain Pak dengan si terduga pelaku ini Pak? Untuk sementara keterangan dari keluarga ini belum bisa dimintai ya, artinya kondisinya itu belum bisa dijelaskan, nanti mungkin nunggu lah. Dugaannya apa Pak? Dugaannya korban ini diapain Pak? Diduga aja. Dugaannya itu dicekik Pak. Oke. menggunakan dia dua orang nih Pak. Dicekik menggunakan apa? Pakai tangan atau pakai alat? Kalau belum kita pilih masih akan ya omongan orang tuanya itu Pak. Itu motifnya itu apa sih Pak? Kalau anak ini ini Pak, motifnya sendiri itu apa Pak? Belum tahu ya. Masih penyelidikan masih. Saya izin Pak, nama lengkapnya Pak. Nama lengkap. Baik, terima kasih teman-teman. Update malam ini telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dan 1 orang mengalami luka-luka. Untuk pelakunya 1 orang sudah diamankan di Polsek, inisial W, umur 24 tahun, tapi belum kita melakukan periksaan karena memang belum memungkinkan. Untuk 2 korbannya yaitu anaknya sendiri, umur 5 dan umur 2, dan 1 lagi yang dianiaya itu kemungkinan dari neneknya dari pelaku. Untuk motifnya belum bisa kita jelaskan karena masih didalami. Untuk korban juga masih ulangi, untuk pelaku tersangka juga masih kita mau periksa, belum bisa, mungkin masih dalam pengaruh obat-obatan atau apanya, belum bisa kita pastikan. Nanti kalau sudah memungkinkan baru kita lakukan pemeriksaan. Sebelumnya sekarang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Apabila ada update nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman media. Untuk korban saat ini ada di mana? Untuk korban yang 2 di RS Hermina, untuk yang 2 di RS Hermina, yang satu ibu-ibu. Oh, yang ibu-ibu di Hermina, sorry, yang 2 di Rumah Sakit Umum. Untuk tindak lanjutnya apakah akan dilakukan otopsi atau seperti apa? Tetap pasti itu proses, pasti kita lakukan pengajuan untuk melakukan otopsi dalam, tetap visum dalam otopsi. Namun nanti apabila ada penolakan kita jelaskan kepada keluarga juga. Apalagi? Berarti itu yang nenek itu dari orang tua dari pelaku ya? Nenek yang korban. Ya, korban. Kalau keterangan nenek buyut mungkin buyut. Nenek dari pelaku. Ya. Dari pelaku. Sekarang yang udah diperiksa ini ada istrinya, ada nenek dari korban, orang tua dari pelaku. Untuk barang bukti yang diamankan dari lokasi mana apa aja? Ya, sementara masih ada kain sarung yang mungkin digunakan. Yang lainnya juga yang ada di TKP, beberapa benda-benda yang memungkinkan.
Dua balita kakak beradik ditemukan warga tewas di dalam rumah di Gang Bakri 1, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Jumat 25 Juli. Kedua balita diduga dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri, yakni seorang pria berinisial WA. Selain dua balita tewas, seorang wanita lanjut usia yang merupakan nenek dari pelaku juga ditemukan dalam kondisi luka parah. Pelaku saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Informasi terkait dengan kronologi pembunuhan di Samarinda ini, saudara, akan disampaikan Bengkal Tim. Ada rekan Gregorius Agung Salmo. Halo, selamat siang rekan Gregorius. Ya, selamat siang. Bisa Anda laporkan seperti apa kronologi pembunuhan di Samarinda ini? Baik, kemarin tanggal 25 telah terjadi sebuah insiden atau sebuah peristiwa yang mana seorang ayah di Gang Limbawan, Gang Bakri RT 33, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, telah membunuh dua anak kandungnya sendiri berusia 5 tahun dan 2 tahun. Dan peristiwa ini pun baru diketahui, pertama kali diketahui oleh neneknya atau orang tuanya sendiri saat ia masuk di dalam rumah, begitu. Nah, saat itu pun sang nenek ini mengalami kekerasan dari sang pelaku saat hendak ingin masuk ke kamar. Itu karena melihat cucunya yang sedang terbaring di atas kasur di kamar pelaku ini, gitu. Dan saat itu juga sang istri dari pelaku ini sedang tidak ada di rumah atau di luar rumah, dan kemudian pun karena warga juga mengetahui peristiwa itu dengan adanya suara teriakan dari dalam rumah, akhirnya semua orang masuk dalam rumah dan melihat peristiwa itu, dan kemudian istrinya baru mengetahui atas peristiwa tersebut. Nah, karena posisi di dalam rumah itu sudah ramai, akhirnya warga pun melaporkan terkait dengan kejadian yang sangat mengenaskan itu, yang mana tadi dua anaknya sudah tak ada nafas lagi di dalam kamar karena sudah kehabisan nafas, dan akhirnya warga setempat melaporkan kejadian itu ke kelurahan, dan kelurahan menyampaikan kepada pihak aparat keamanan, yaitu Polsek Sungai Kunjang. Dan beberapa saat kemudian Polsek Sungai Kunjang mendatangi lokasi atau TKP untuk bisa mengamankan lokasi, dan tim Inavis juga turun langsung untuk bisa mengamankan lokasi dan bisa membawa dua balita tersebut serta nenek yang menjadi salah satu korban dari peristiwa itu untuk membawa ke Rumah Sakit Hermina Samarinda. Dan untuk saat ini sang nenek masih dalam perawatan inap di Rumah Sakit Hermina, sedangkan dua balita sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum AWS Sarani, Kota Samarinda untuk dilanjutkan otopsi. Gitu. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa polisi saat ini juga sudah melakukan pengamanan terhadap terduga pelaku. Untuk kronologi penangkapan pelaku di mana rekan Gregorius? Nah, untuk pelaku saat kejadian pun tidak melarikan diri ya, tetap dia berada dalam rumah. Setelah dia membunuh dua buah hatinya itu, dia tetap berada di dalam rumah dan diam diri dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Dan polisi pun langsung membawa ke kantor polisi untuk meminta keterangan. Namun sampai saat ini si pelaku belum bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di rumah mereka, sehingga mengakibatkan memutuskan bahwa ia harus membunuh anaknya tersebut, begitu. Dan untuk saksi sampai saat ini 5 orang yang sudah diperiksa, yaitu dari warga dan RT setempat, dan kemudian yang menjadi saksi utama yaitu nenek atau orang tua dari sang pelaku belum bisa mengambil keterangan karena sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Hermina Kota Samarinda. Begitu, rekan. Lalu seperti apa keterangan dari para saksi yang merupakan tetangga daripada pelaku ini, rekan Gregorius? Nah, kalau informasi yang kita dapat tadi bahwa memang beberapa hari belakangan sang pelaku ini seperti adanya trauma atau masalah pribadi
Namun untuk mengetahui masalah pribadi itu seperti apa, sejauh ini pun kita belum mendapatkan informasi karena pelaku sendiri belum menyampaikan atau memberikan keterangan, belum bisa buka mulut begitu, hanya berdiam diri, rekan begitu. Terkait dengan kematian dua balita ini, sejauh ini pihak keluarga korban, terutama ibu dari korban, apakah sudah memberi keterangan? Ya, istri korban sudah memberikan keterangan di kepolisian dan balita juga masih di rumah sakit begitu kan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Gregorius Agung Salmo, jurnalis Tribun Kaltim. Selamat kembali bertugas. Makanya kita ke TKP tadi ngecek sampai kebenarannya. Jadi begitu kita sampai untuk terduganya pelaku ayah kandungnya itu sudah diamankan di Polsek Pinjang, dan anak korbannya, anak beliau itu juga sudah dibawa ke Hermina. Jadi sesampainya kami di TKP untuk korban dan terduga itu sudah dibawa oleh Polsek Pinjang, sudah diamankan. Inisial namanya, inisial pelakunya siapa? Nah ini kita baru datang, jadi kita belum sempat nanti mau saya dicek itu nanti karena di dalam masih ada anggota dari Kunjang untuk masih mencari keterangan dari keluarga. Untuk kejadian sendiri jam berapa tadi, Pak? Kalau tidak salah sebelum maghrib tadi ya, sebelum maghrib. Tepatnya juga kita belum tahu tepat. Tapi yang asar ya, setelah asar. Nah, ini babinsa kita dari Karanganyar. Beliau juga yang tadi Pak. Asar Pak. Pak, dapat informasinya nih korbannya diapain Pak dengan si terduga pelaku ini Pak? Untuk sementara keterangan dari keluarga ini belum bisa dimintai ya, artinya kondisinya itu belum bisa dijelaskan lah, nanti mungkin nunggu lah. Dugaannya apa Pak? Dugaannya korban ini diapain Pak? Diduga aja. Dugaannya itu dicekik Pak ya? Oke. menggunakan dia dua orang nih Pak. Dicekik menggunakan apa Pak? Pakai tangan atau pakai alat Pak? Kalau belum kita Masih penyelidikan, masih ya kan di ya omongan orang tuanya itu Pak. Itu motifnya itu apa sih Pak? Kalau anak ini sekarang ini Pak, motifnya sendiri itu apa Pak? belum tahu ya, masih penyelidikan masih. Saya izin Pak, nama lengkapnya Pak. Nama lengkap. Baik, terima kasih teman-teman. Update malam ini telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dan 1 orang mengalami luka-luka. Untuk pelakunya 1 orang sudah diamankan di Polsek, inisial W, umur 24 tahun. Tapi belum kita melakukan periksaan karena memang belum memungkinkan. Untuk 2 korbannya, yaitu anaknya sendiri, umur 5 dan umur 2. Dan 1 lagi yang dianiaya itu kemungkinan dari neneknya dari pelaku. Untuk motifnya belum bisa kita jelaskan karena masih didalami. Untuk korban juga masih ulangi, untuk pelaku tersangka juga masih kita mau periksa, belum bisa, mungkin masih dalam pengaruh obat-obatan atau apanya, belum bisa kita pastikan. Nanti kalau sudah memungkinkan baru kita lakukan pemeriksaan. Sebelumnya sekarang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Apabila ada update nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman media. Untuk korban saat ini ada di mana? Untuk korban yang 2 di RS Hermina. Untuk yang 2 di RS Hermina. Yang satu ibu-ibu. Oh, yang ibu-ibu di Hermina, sorry, yang 2 di Rumah Sakit Umum. Untuk tindak lanjutnya apakah akan dilakukan otopsi atau seperti apa? Tetap pasti itu proses, pasti kita lakukan pengajuan untuk melakukan otopsi dalam, atau visum dalam otopsi. Namun nanti apabila ada penolakan kita jelaskan kepada keluarga juga. Apalagi? Berarti itu yang nenek itu dari orang tua dari pelaku ya? Nenek yang korban. Ya, korban. Kalau keterangannya nenek buyut mungkin nenek dari pelaku. Dari pelaku. Sekarang yang udah diperiksa ini ada istrinya, ada nenek dari korban, orang tua dari pelaku. Untuk barang bukti yang diamankan dari lokasi mana apa aja? Ya, sementara masih ada kain sarung yang mungkin digunakan. Yang lainnya juga yang ada di TKP, beberapa benda-benda yang memungkinkan.
Dua balita kakak beradik ditemukan warga tewas di dalam rumah di Gang Bakri 1, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Jumat 25 Juli. Kedua balita diduga dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri, yakni seorang pria berinisial WA. Selain dua balita tewas, seorang wanita lanjut usia yang merupakan nenek dari pelaku juga ditemukan dalam kondisi luka parah. Pelaku saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Informasi terkait dengan kronologi pembunuhan di Samarinda ini, saudara, akan disampaikan Kaltim. Ada rekan Gregorius Agung Salmo. Halo, selamat siang rekan Gregorius. Ya, selamat siang. Bisa Anda laporkan seperti apa kronologi pembunuhan di Samarinda ini? Baik, kemarin tanggal 25 telah terjadi sebuah insiden atau sebuah peristiwa yang mana seorang ayah di Gang Limpawan, Gang Bakri RT 33, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, telah membunuh dua anak kandungnya sendiri berusia 5 tahun dan 2 tahun. Dan peristiwa ini pun baru diketahui, pertama kali diketahui oleh neneknya atau orang tuanya sendiri saat ia masuk di dalam rumah, begitu. Nah, saat itu pun sang nenek ini mengalami kekerasan dari sang pelaku saat hendak ingin masuk ke kamar. Itu karena melihat cucunya yang sedang terbaring di atas kasur di kamar pelaku ini, gitu. Dan saat itu juga sang istri dari pelaku ini sedang tidak ada di rumah atau di luar rumah, dan kemudian pun karena warga juga mengetahui peristiwa itu dengan adanya suara teriakan dari dalam rumah, akhirnya semua orang masuk dalam rumah dan melihat peristiwa itu, dan kemudian istrinya baru mengetahui atas peristiwa tersebut. Nah, karena posisi di dalam rumah itu sudah ramai, akhirnya warga pun melaporkan terkait dengan kejadian yang sangat mengenaskan itu, yang mana tadi dua anaknya sudah tak ada nafas lagi di dalam kamar karena sudah kehabisan nafas, dan akhirnya warga setempat melaporkan kejadian itu ke kelurahan, dan kelurahan menyampaikan kepada pihak aparat keamanan, yaitu Polsek Sungai Kunjang. Dan beberapa saat kemudian Polsek Sungai Kunjang mendatangi lokasi atau TKP untuk bisa mengamankan lokasi. Dan tim Inafis juga turun langsung untuk bisa mengamankan lokasi dan bisa membawa dua balita tersebut serta nenek yang menjadi salah satu korban dari peristiwa itu untuk membawa ke Rumah Sakit Hermina Samarinda. Dan untuk saat ini sang nenek masih dalam perawatan inap di Rumah Sakit Hermina, sedangkan dua balita sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum AWS Sarani, Kota Samarinda untuk dilanjutkan otopsi. Gitu. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa polisi saat ini juga sudah melakukan pengamanan terhadap terduga pelaku. Untuk kronologi penangkapan pelaku di mana rekan Gregorius? Untuk pelaku saat kejadian pun tidak melarikan diri ya, tetap dia berada dalam rumah. Setelah dia membunuh dua buah hatinya itu, dia tetap berada di dalam rumah dan diam diri dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Dan polisi pun langsung membawa ke kantor polisi untuk meminta keterangan. Namun sampai saat ini si pelaku belum bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di rumah mereka, sehingga mengakibatkan memutuskan bahwa ia harus membunuh anaknya tersebut, begitu. Dan untuk saksi sampai saat ini 5 orang yang sudah diperiksa, yaitu dari warga dan RT setempat, dan kemudian yang menjadi saksi utama yaitu nenek atau orang tua dari sang pelaku belum bisa mengambil keterangan karena sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Hermina Kota Samarinda. Begitu, rekan. Lalu seperti apa keterangan dari para saksi yang merupakan tetangga daripada pelaku ini, rekan Gregorius? Nah, kalau informasi yang kita dapat tadi bahwa memang beberapa hari belakangan sang pelaku ini seperti adanya trauma atau masalah pribadi.
Namun untuk mengetahui masalah pribadi itu seperti apa, sejauh ini pun kita belum mendapatkan informasi karena pelaku sendiri belum menyampaikan atau memberikan keterangan, belum bisa buka mulut begitu, hanya berdiam diri, rekan begitu. Terkait dengan kematian dua balita ini, sejauh ini pihak keluarga korban, terutama ibu dari korban, apakah sudah memberi keterangan? Ya, istri korban sudah memberikan keterangan di kepolisian dan balita juga masih di rumah sakit, begitu kan? Baik, terima kasih atas laporannya rekan Gregorius Agung Salmo, jurnalis Tribun Kaltim. Selamat kembali bertugas. Makanya kita ke TKP tadi ngecek sampai kebenarannya. Jadi begitu kita sampai untuk terduganya pelaku ayah kandungnya itu sudah diamankan di Polsek Pinjang, dan anak korbannya, anak beliau itu juga sudah dibawa ke Hermina. Jadi sesampainya kami di TKP untuk korban dan terduga itu sudah dibawa oleh Polsek Pinjang, jadi amankan. Inisial namanya, inisial pelakunya siapa? Nah ini kita baru datang, jadi kita belum sempat nanti mau sih dicek itu nanti karena di dalam masih ada anggota dari Kunjang untuk masih mencari keterangan dari keluarga korban. Untuk kejadian sendiri jam berapa tadi, Pak? Kalau tidak salah sebelum maghrib tadi ya, sebelum maghrib. Tepatnya juga kita belum tahu tepatnya, tapi yang asar ya, setelah asar. Nah ini babinsa kita dari Karanganyar, beliau juga yang asar Pak. Pak, dapat informasinya nih korbannya diapain Pak dengan si terduga pelaku ini Pak? Untuk sementara keterangan dari keluarga ini belum bisa dimintai ya, artinya kondisinya itu belum bisa dijelaskan lah, nanti mungkin nunggu lah. Dugaannya apa Pak? Dugaannya korban ini diapain Pak? Diduga aja. Dugaannya itu Dicekik Pak ya. Oke. menggunakan dia dua orang nih Pak. Itu menggunakan apa? Pakai tangan atau pakai alat? Kalau belum kita masih Ya kan ya dari omongan orang tuanya itu Pak. Itu motifnya itu apa sih Pak? Kalau anak ini ini Pak, motifnya sendiri itu apa Pak? belum tahu ya. Masih penyelidikan masih. Saya izin Pak, nama lengkapnya Pak. Nama lengkap. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Update malam ini telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dan 1 orang mengalami luka-luka. Untuk pelakunya 1 orang sudah diamankan di Polsek, inisial W, umur 24 tahun. Tapi belum kita melakukan periksaan karena memang belum memungkinkan. Untuk 2 korbannya, yaitu anaknya sendiri, umur 5 dan umur 2. Dan 1 lagi yang dianiaya itu kemungkinan dari neneknya dari pelaku. Untuk motifnya belum bisa kita jelaskan karena masih didalami. Untuk korban juga masih, ulangi, untuk pelaku tersangka juga masih kita mau periksa, belum bisa, mungkin masih dalam pengaruh obat-obatan atau apanya, belum bisa kita pastikan. Nanti kalau sudah memungkinkan baru kita lakukan pemeriksaan. Sebelumnya sekarang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Apabila ada update nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman media. Untuk korban saat ini ada di mana? Untuk korban yang 2 di RS Hermina. Untuk yang yang 2 di RS Hermina. Yang satu ibu-ibu. Oh, yang ibu-ibu di Hermina, sorry, yang 2 di Rumah Sakit Umum. Untuk tindak lanjutnya apakah akan dilakukan otopsi atau seperti apa? Ya, tetap pasti itu proses, pasti kita lakukan pengajuan untuk melakukan otopsi dalam, tetap visum dalam otopsi. Namun nanti apabila ada penolakan kita jelaskan kepada keluarga juga. Apalagi? Berarti itu yang nenek itu dari orang tua dari pelaku ya? Nenek yang korban. Ya, korban. Kalau keterangan nenek buyut mungkin buyut. Nenek dari pelaku. Ya. Dari pelaku. Sekarang yang udah diperiksa ini ada istrinya, ada nenek dari korban, orang tua dari pelaku. Untuk barang bukti yang diamankan dari lokasi mana apa aja? Ya, sementara masih ada kain sarung yang mungkin digunakan. Yang lainnya juga yang ada di TKP, beberapa benda-benda yang memungkinkan.
Dua balita kakak beradik ditemukan warga tewas di dalam rumah di Gang Bakri 1, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Jumat 25 Juli. Kedua balita diduga dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri, yakni seorang pria berinisial WA. Selain dua balita tewas, seorang wanita lanjut usia yang merupakan nenek dari pelaku juga ditemukan dalam kondisi luka parah. Pelaku saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Informasi terkait dengan kronologi pembunuhan di Samarinda ini, saudara, akan disampaikan Benkaltim. Ada rekan Gregorius Agung Salmo. Halo, selamat siang rekan Gregorius. Ya, selamat siang. Bisa Anda laporkan seperti apa kronologi pembunuhan di Samarinda ini? Baik, kemarin tanggal 25 telah terjadi sebuah insiden atau sebuah peristiwa yang mana seorang ayah di Gang Rimbawan, Gang Bakri RT 33, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, telah membunuh dua anak kandungnya sendiri berusia 5 tahun dan 2 tahun. Dan peristiwa ini pun baru diketahui, pertama kali diketahui oleh neneknya atau orang tuanya sendiri saat ia masuk di dalam rumah, begitu. Nah, saat itu pun sang nenek ini mengalami kekerasan dari sang pelaku saat hendak ingin masuk ke kamar. Itu karena melihat cucunya yang sedang terbaring di atas kasur di kamar pelaku ini, gitu. Dan saat itu juga sang istri dari pelaku ini sedang tidak ada di rumah atau di luar rumah, dan kemudian pun karena warga juga mengetahui peristiwa itu dengan adanya suara teriakan dari dalam rumah, akhirnya semua orang masuk dalam rumah dan melihat peristiwa itu, dan kemudian istrinya baru mengetahui atas peristiwa tersebut. Nah, karena posisi di dalam rumah itu sudah ramai, akhirnya warga pun melaporkan terkait dengan kejadian yang sangat mengenaskan itu, yang mana tadi dua anaknya sudah tak ada nafas lagi di dalam kamar karena sudah kehabisan nafas, dan akhirnya warga setempat melaporkan kejadian itu ke kelurahan, dan kelurahan menyampaikan kepada pihak aparat keamanan, yaitu Polsek Sungai Kunjang. Dan beberapa saat kemudian Polsek Sungai Kunjang mendatangi lokasi atau TKP untuk bisa mengamankan lokasi. Dan tim Inavis juga turun langsung untuk bisa mengamankan lokasi dan bisa membawa dua balita tersebut serta nenek yang menjadi salah satu korban dari peristiwa itu untuk membawa ke Rumah Sakit Hermina Samarinda. Dan untuk saat ini sang nenek masih dalam perawatan inap di Rumah Sakit Hermina, sedangkan dua balita sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum AWS Sarani, Kota Samarinda untuk dilanjutkan otopsi. Gitu. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa polisi saat ini juga sudah melakukan pengamanan terhadap terduga pelaku. Untuk kronologi penangkapan pelaku di mana rekan Gregorius? Nah, untuk pelaku saat kejadian pun tidak melarikan diri ya, tetap dia berada dalam rumah. Setelah dia membunuh dua buah hatinya itu, dia tetap berada di dalam rumah dan diam diri dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Dan polisi pun langsung membawa ke kantor polisi untuk meminta keterangan. Namun sampai saat ini si pelaku belum bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di rumah mereka, sehingga mengakibatkan memutuskan bahwa ia harus membunuh anaknya tersebut, begitu. Dan untuk saksi sampai saat ini 5 orang yang sudah diperiksa, yaitu dari warga dan RT setempat, dan kemudian yang menjadi saksi utama yaitu nenek atau orang tua dari sang pelaku belum bisa mengambil keterangan karena sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Hermina Kota Samarinda. Begitu, rekan. Lalu seperti apa keterangan dari para saksi yang merupakan tetangga daripada pelaku ini, rekan Gregorius? Nah, kalau informasi yang kita dapat tadi bahwa memang beberapa hari belakangan sang pelaku ini seperti adanya trauma atau masalah pribadi
Namun untuk mengetahui masalah pribadi itu seperti apa, sejauh ini pun kita belum mendapatkan informasi karena pelaku sendiri belum menyampaikan atau memberikan keterangan, belum bisa buka mulut begitu, hanya berdiam diri, rekan begitu. Terkait dengan kematian dua balita ini, sejauh ini pihak keluarga korban, terutama ibu dari korban, apakah sudah memberi keterangan? Ya, istri korban sudah memberikan keterangan di kepolisian dan balita juga masih di rumah sakit begitu kan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Gregorius Agung Salmo, jurnalis Tribun Kaltim. Selamat kembali bertugas. Makanya kita ke TKP tadi ngecek sampai kebenarannya. Jadi begitu kita sampai untuk terduganya pelaku ayah kandungnya itu sudah diamankan di Polsek Pinjang, dan anak korbannya, anak beliau itu juga sudah dibawa ke Hermina. Jadi sesampainya kami di TKP untuk korban dan terduga itu sudah dibawa oleh Polsek Pinjang, jadi amankan. Inisial namanya, inisial pelakunya siapa? Nah ini kita baru datang, jadi kita belum sempat nanti mau saya dicek itu nanti karena di dalam masih ada anggota dari Kunjang untuk masih mencari keterangan dari keluarga. Untuk kejadian sendiri jam berapa tadi, Pak? Kalau tidak salah sebelum maghrib tadi ya, sebelum maghrib. Tepatnya juga kita belum tahu tepatnya. Tapi yang asar ya, setelah asar. Nah, ini babinsa kita dari Karanganyar. Beliau juga yang tadi asar, Pak. Pak, dapat informasinya nih korbannya diapain Pak dengan si terduga pelaku ini Pak? Untuk sementara keterangan dari keluarga ini belum bisa dimintai ya, artinya kondisinya itu belum bisa dijelaskan lah. Jadi nanti mungkin nunggu lah. Dugaannya apa Pak? Dugaannya korban ini diapain Pak? Diduga aja. Dugaannya itu Dicekik Pak. Oke. menggunakan dia dua orang nih Pak. Dicekik menggunakan apa? Pakai tangan atau pakai alat? Kalau belum kita masih pilih ya kan di ya omongan orang tuanya itu Pak. Itu motifnya itu apa sih, Pak? Kalau anak ini itu Pak, motifnya sendiri itu apa? Motifnya belum tahu ya. Masih penyelidikan masih. Saya izin Pak, nama lengkapnya Pak. Nama lengkap. Baik, terima kasih teman-teman. Update malam ini telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dan 1 orang mengalami luka-luka. Untuk pelakunya 1 orang sudah diamankan di Polsek, inisial W, umur 24 tahun. Tapi belum kita melakukan periksaan karena memang belum memungkinkan. Untuk 2 korbannya yaitu anaknya sendiri, umur 5 dan umur 2. Dan 1 lagi yang dianiaya itu kemungkinan dari neneknya dari pelaku. Untuk motifnya belum bisa kita jelaskan karena masih didalami. Untuk korban juga masih ulangi, untuk pelaku tersangka juga masih kita mau periksa, belum bisa, mungkin masih dalam pengaruh obat-obatan atau apanya, belum bisa kita pastikan. Nanti kalau sudah memungkinkan baru kita lakukan pemeriksaan. Sebelumnya sekarang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Apabila ada update nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman media. Untuk korban saat ini ada di mana? Untuk korban yang 2 di RS Hermina. Untuk yang 2 di RS Hermina. Yang satu ibu-ibu. Oh, yang ibu-ibu di Hermina, sorry, yang 2 di Rumah Sakit Umum. Untuk tindak lanjutnya apakah akan dilakukan otopsi atau seperti apa? Tetap pasti itu proses, pasti kita lakukan pengajuan untuk melakukan otopsi dalam, tetap visum dalam otopsi. Namun nanti apabila ada penolakan kita jelaskan kepada keluarga juga. Apalagi? Berarti itu yang nenek itu dari orang tua dari pelaku ya? Nenek yang korban? Ya, korban. Kalau keterangannya nenek buyut mungkin buyut. Nenek dari pelaku. Ya. Dari pelaku. Sekarang yang udah diperiksa ini ada istrinya, ada nenek dari korban, orang tua dari pelaku. Untuk barang bukti yang diamankan dari lokasi mana apa aja? Ya, sementara masih ada kain sarung yang mungkin digunakan. Yang lainnya juga yang ada di TKP, beberapa benda-benda yang memungkinkan.
Dua balita kakak beradik ditemukan warga tewas di dalam rumah di Gang Bakri 1, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Jumat 25 Juli. Kedua balita diduga dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri, yakni seorang pria berinisial WA. Selain dua balita tewas, seorang wanita lanjut usia yang merupakan nenek dari pelaku juga ditemukan dalam kondisi luka parah. Pelaku saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Informasi terkait dengan kronologi pembunuhan di Samarinda ini, saudara, akan disampaikan Kaltim. Ada rekan Gregorius Agung Salmo. Halo, selamat siang rekan Gregorius. Ya, selamat siang. Bisa Anda laporkan seperti apa kronologi pembunuhan di Samarinda ini? Baik, kemarin tanggal 25 telah terjadi sebuah insiden atau sebuah peristiwa yang mana seorang ayah di Gang Limbawan, Gang Bakri RT 33, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, telah membunuh dua anak kandungnya sendiri berusia 5 tahun dan 2 tahun. Dan peristiwa ini pun baru diketahui, pertama kali diketahui oleh neneknya atau orang tuanya sendiri saat ia masuk di dalam rumah, begitu. Nah, saat itu pun sang nenek ini mengalami kekerasan dari sang pelaku saat hendak ingin masuk ke kamar. Itu karena melihat cucunya yang sedang terbaring di atas kasur di kamar pelaku ini, gitu. Dan saat itu juga sang istri dari pelaku ini sedang tidak ada di rumah atau di luar rumah, dan kemudian pun karena warga juga mengetahui peristiwa itu dengan adanya suara teriakan dari dalam rumah, akhirnya semua orang masuk dalam rumah dan melihat peristiwa itu, dan kemudian istrinya baru mengetahui atas peristiwa tersebut. Nah, karena posisi di dalam rumah itu sudah ramai, akhirnya warga pun melaporkan terkait dengan kejadian yang sangat mengenaskan itu, yang mana tadi dua anaknya sudah tak ada nafas lagi di dalam kamar karena sudah kehabisan nafas, dan akhirnya warga setempat melaporkan kejadian itu ke kelurahan, dan kelurahan menyampaikan kepada pihak aparat keamanan, yaitu Polsek Sungai Kunjang. Dan beberapa saat kemudian Polsek Sungai Kunjang mendatangi lokasi atau TKP untuk bisa mengamankan lokasi. Dan tim Inavis juga turun langsung untuk bisa mengamankan lokasi dan bisa membawa dua balita tersebut serta nenek yang menjadi salah satu korban dari peristiwa itu untuk membawa ke Rumah Sakit Hermina Samarinda. Dan untuk saat ini sang nenek masih dalam perawatan inap di Rumah Sakit Hermina, sedangkan dua balita sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum AWS Sarani, Kota Samarinda untuk dilanjutkan otopsi. Gitu. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa polisi saat ini juga sudah melakukan pengamanan terhadap terduga pelaku. Untuk kronologi penangkapan pelaku di mana rekan Gregorius? Nah, untuk pelaku saat kejadian pun tidak melarikan diri ya, tetap dia berada dalam rumah. Setelah dia membunuh dua buah hatinya itu, dia tetap berada di dalam rumah dan diam diri dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Dan polisi pun langsung membawa ke kantor polisi untuk meminta keterangan. Namun sampai saat ini si pelaku belum bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di rumah mereka, sehingga mengakibatkan memutuskan bahwa ia harus membunuh anaknya tersebut, begitu. Dan untuk saksi sampai saat ini 5 orang yang sudah diperiksa, yaitu dari warga dan RT setempat, dan kemudian yang menjadi saksi utama yaitu nenek atau orang tua dari sang pelaku belum bisa mengambil keterangan karena sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Hermina Kota Samarinda. Begitu, rekan. Lalu seperti apa keterangan dari para saksi yang merupakan tetangga daripada pelaku ini, rekan Gregorius? Nah, kalau informasi yang kita dapat tadi bahwa memang beberapa hari belakangan sang pelaku ini seperti adanya trauma atau masalah pribadi
Namun untuk mengetahui masalah pribadi itu seperti apa, sejauh ini pun kita belum mendapatkan informasi karena pelaku sendiri belum menyampaikan atau memberikan keterangan, belum bisa buka mulut gitu, hanya berdiam diri, rekan begitu. Terkait dengan kematian dua balita ini, sejauh ini pihak keluarga korban, terutama ibu dari korban, apakah sudah memberi keterangan? Ya, istri korban sudah memberikan keterangan di kepolisian dan balita juga masih di rumah sakit, begitu kan? Baik, terima kasih atas laporannya rekan Gregorius Agung Salmo, jurnalis Tribun Kaltim. Selamat kembali bertugas. Makanya kita ke TKP tadi ngecek sampai kebenarannya. Jadi begitu kita sampai untuk terduganya pelaku ayah kandungnya itu sudah diamankan di Polsek Pinjang, dan anak korbannya, anak beliau itu juga sudah dibawa ke Hermina. Jadi sesampainya kami di TKP untuk korban dan terduga itu sudah dibawa oleh Polsek Pinjang, jadi amankan. Inisial namanya, inisial pelakunya siapa? Nah ini kita baru datang, jadi kita belum sempat nanti mau sih dicek itu nanti karena di dalam masih ada anggota dari Kunjang untuk masih mencari keterangan dari keluarga. Untuk kejadian sendiri jam berapa tadi, Pak? Kalau tidak salah sebelum maghrib tadi ya, sebelum maghrib. Tepatnya juga kita belum tahu tepatnya, tapi yang asar ya, setelah asar. Nah ini babinsa kita dari Karanganyar, beliau juga yang asar Pak. Pak, dapat informasinya nih korbannya diapain Pak dengan si terduga pelaku ini Pak? Untuk sementara keterangan dari keluarga ini belum bisa dimintai ya, artinya kondisinya itu belum bisa dijelaskan lah, jadi nanti mungkin nunggu lah. Dugaannya apa Pak? Dugaannya korban ini diapain Pak? Diduga aja. Dugaannya itu Dicekik Pak ya. Oke. menggunakan dia dua orang nih Pak. Itu menggunakan apa? Pakai tangan atau pakai alat? Kalau belum kita masih penyelidikan ya kan ya dari omongan orang tuanya itu Pak. Itu motifnya itu apa sih, Pak? Kalau anak ini itu, Pak, motifnya sendiri itu apa, Pak? Belum tahu ya. Masih penyelidikan masih. Saya izin Pak, nama lengkapnya Pak. Nama lengkap. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Update malam ini telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dan 1 orang mengalami luka-luka. Untuk pelakunya 1 orang sudah diamankan di Polsek, inisial W, umur 24 tahun. Tapi belum kita melakukan periksaan karena memang belum memungkinkan. Untuk 2 korbannya, yaitu anaknya sendiri, umur 5 dan umur 2. Dan 1 lagi yang dianiaya itu kemungkinan dari neneknya dari pelaku. Untuk motifnya belum bisa kita jelaskan karena masih didalami. Untuk korban juga masih, ulangi, untuk pelaku tersangka juga masih kita mau periksa, belum bisa, mungkin masih dalam pengaruh obat-obatan atau apanya, belum bisa kita pastikan. Nanti kalau sudah memungkinkan baru kita lakukan pemeriksaan. Sebelumnya sekarang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Apabila ada update nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman media. Untuk korban saat ini ada di mana? Untuk korban yang 2 di RS Hermina. Untuk yang 2 di RS Hermina. Yang satu ibu-ibu. Oh, yang ibu-ibu di Hermina, sorry, yang 2 di Rumah Sakit Umum. Untuk tindak lanjutnya apakah akan dilakukan otopsi atau seperti apa? Tetap pasti itu proses, pasti kita lakukan pengajuan untuk melakukan otopsi dalam, tetap visum dalam otopsi. Namun nanti apabila ada penolakan kita jelaskan kepada keluarga juga. Apalagi? Berarti itu yang nenek itu dari orang tua dari pelaku ya? Nenek yang korban. Ya, korban. Kalau keterangan nenek buyut mungkin buyut. Nenek dari pelaku. Dari pelaku. Sekarang yang udah diperiksa ini ada istrinya, ada nenek dari korban, orang tua dari pelaku. Untuk barang bukti yang diamankan dari lokasi mana apa aja? Ya, sementara masih ada kain sarung yang mungkin digunakan. Yang lainnya juga yang ada di TKP, beberapa benda-benda yang memungkinkan.
Dua balita kakak beradik ditemukan warga tewas di dalam rumah di Gang Bakri 1, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Jumat 25 Juli. Kedua balita diduga dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri, yakni seorang pria berinisial WA. Selain dua balita tewas, seorang wanita lanjut usia yang merupakan nenek dari pelaku juga ditemukan dalam kondisi luka parah. Pelaku saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Informasi terkait dengan kronologi pembunuhan di Samarinda ini, saudara, akan disampaikan Kaltim. Ada rekan Gregorius Agung Salmo. Halo, selamat siang rekan Gregorius. Ya, selamat siang. Bisa Anda laporkan seperti apa kronologi pembunuhan di Samarinda ini? Baik, kemarin tanggal 25 telah terjadi sebuah insiden atau sebuah peristiwa yang mana seorang ayah di Gang Limpawan, Gang Bakri RT 33, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, telah membunuh dua anak kandungnya sendiri berusia 5 tahun dan 2 tahun. Dan peristiwa ini pun baru diketahui, pertama kali diketahui oleh neneknya atau orang tuanya sendiri saat ia masuk di dalam rumah, begitu. Nah, saat itu pun sang nenek ini mengalami kekerasan dari sang pelaku saat hendak ingin masuk ke kamar. Itu karena melihat cucunya yang sedang terbaring di atas kasur di kamar pelaku ini, gitu. Dan saat itu juga sang istri dari pelaku ini sedang tidak ada di rumah atau di luar rumah, dan kemudian pun karena warga juga mengetahui peristiwa itu dengan adanya suara teriakan dari dalam rumah, akhirnya semua orang masuk dalam rumah dan melihat peristiwa itu, dan kemudian istrinya baru mengetahui atas peristiwa tersebut. Nah, karena posisi di dalam rumah itu sudah ramai, akhirnya warga pun melaporkan terkait dengan kejadian yang sangat mengenaskan itu, yang mana tadi dua anaknya sudah tak ada nafas lagi di dalam kamar karena sudah kehabisan nafas, dan akhirnya warga setempat melaporkan kejadian itu ke kelurahan, dan kelurahan menyampaikan kepada pihak aparat keamanan, yaitu Polsek Sungai Kunjang. Dan beberapa saat kemudian Polsek Sungai Kunjang mendatangi lokasi atau TKP untuk bisa mengamankan lokasi. Dan tim Inavis juga turun langsung untuk bisa mengamankan lokasi dan bisa membawa dua balita tersebut serta nenek yang menjadi salah satu korban dari peristiwa itu untuk membawa ke Rumah Sakit Hermina Samarinda. Dan untuk saat ini sang nenek masih dalam perawatan inap di Rumah Sakit Hermina, sedangkan dua balita sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum AWS Sarani, Kota Samarinda untuk dilanjutkan otopsi. Gitu. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa polisi saat ini juga sudah melakukan pengamanan terhadap terduga pelaku. Untuk kronologi penangkapan pelaku di mana rekan Gregorius? Nah, untuk pelaku saat kejadian pun tidak melarikan diri ya, tetap dia berada dalam rumah. Setelah dia membunuh dua buah hatinya itu, dia tetap berada di dalam rumah dan diam diri dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Dan polisi pun langsung membawa ke kantor polisi untuk meminta keterangan. Namun sampai saat ini si pelaku belum bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di rumah mereka, sehingga mengakibatkan memutuskan bahwa ia harus membunuh anaknya tersebut, begitu. Dan untuk saksi sampai saat ini 5 orang yang sudah diperiksa, yaitu dari warga dan RT setempat, dan kemudian yang menjadi saksi utama yaitu nenek atau orang tua dari sang pelaku belum bisa mengambil keterangan karena sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Hermina Kota Samarinda. Begitu, rekan. Lalu seperti apa keterangan dari para saksi yang merupakan tetangga daripada pelaku ini, rekan Gregorius? Nah, kalau informasi yang kita dapat tadi bahwa memang beberapa hari belakangan sang pelaku ini seperti adanya trauma atau masalah pribadi
Namun untuk mengetahui masalah pribadi itu seperti apa, sejauh ini pun kita belum mendapatkan informasi karena pelaku sendiri belum menyampaikan atau memberikan keterangan, belum bisa buka mulut gitu, hanya berdiam diri, rekan gitu. Terkait dengan kematian dua balita ini, sejauh ini pihak keluarga korban, terutama ibu dari korban, apakah sudah memberi keterangan? Ya, istri korban sudah memberikan keterangan di kepolisian dan balita juga masih di rumah sakit begitu kan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Gregorius Agung Salmo, jurnalis Tribun Kaltim. Selamat kembali bertugas. Makanya kita ke TKP tadi ngecek sampai kebenarannya. Jadi begitu kita sampai untuk terduganya pelaku ayah kandungnya itu sudah diamankan di Polsek Pinjang, dan anak korbannya, anak beliau itu juga dibawa ke Hermina. Jadi sesampainya kami di TKP untuk korban dan terduga itu sudah dibawa oleh Polsek Pinjang, jadi amankan. Inisial namanya, inisial pelakunya siapa? Nah ini kita baru datang, jadi kita belum sempat nanti mau saya dicek itu nanti karena di dalam masih ada anggota dari Kunjang untuk masih mencari keterangan dari keluarga. Untuk kejadian sendiri jam berapa tadi, Pak? Kalau tidak salah sebelum maghrib tadi ya, sebelum maghrib. Tepatnya juga kita belum tahu tepatnya. Tapi yang asar ya, setelah asar. Nah, ini babinsa kita dari Karanganyar. Beliau juga yang tadi datang. Asar Pak. Pak, dapat informasinya nih korbannya diapain Pak dengan si terduga pelaku ini Pak? Untuk sementara keterangan dari keluarga ini belum bisa dimintai ya, artinya kondisinya itu belum bisa dijelaskan lah. Jadi nanti mungkin nunggu lah. Dugaannya apa Pak? Dugaannya korban ini diapain Pak? Diduga aja. Dugaannya itu Dicekik Pak ya. Oke. menggunakan dia dua orang nih Pak. Kita menggunakan apa? Pakai tangan atau pakai alat? Kalau belum kita masih akan ya omongan orang tua aja itu Pak. Itu motifnya itu apa sih Pak? Kalau anak ini itu Pak, motifnya sendiri itu apa Pak? Belum tahu ya. Masih penyelidikan masih. Saya izin Pak, nama lengkapnya Pak. Nama lengkap. Baik, terima kasih teman-teman. Update malam ini telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dan 1 orang mengalami luka-luka. Untuk pelakunya 1 orang sudah diamankan di Polsek, inisial W, umur 24 tahun. Tapi belum kita melakukan periksaan karena memang belum memungkinkan. Untuk 2 korbannya yaitu anaknya sendiri, umur 5 dan umur 2. Dan 1 lagi yang dianiaya itu kemungkinan dari neneknya dari pelaku. Untuk motifnya belum bisa kita jelaskan karena masih didalami. Untuk korban juga masih ulangi, untuk pelaku tersangka juga masih kita mau periksa, belum bisa, mungkin masih dalam pengaruh obat-obatan atau apanya, belum bisa kita pastikan. Nanti kalau sudah memungkinkan baru kita lakukan pemeriksaan. Sebelumnya sekarang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Apabila ada update nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman media. Untuk korban saat ini ada di mana? Untuk korban yang 2 di RS Hermina. Untuk yang 2 di RS Hermina. Yang satu ibu-ibu. Oh, yang ibu-ibu di Hermina, sorry, yang 2 di Rumah Sakit Umum. Untuk tindak lanjutnya apakah akan dilakukan otopsi atau seperti apa? Tetap pasti itu proses, pasti kita lakukan pengajuan untuk melakukan otopsi dalam, tetap visum dalam otopsi. Namun nanti apabila ada penolakan kita jelaskan kepada keluarga juga. Apalagi? Berarti itu yang nenek itu dari orang tua dari pelaku ya? Nenek yang korban. Ya, korban. Kalau keterangannya nenek buyut mungkin nenek dari pelaku. Ya. Dari pelaku. Sekarang yang udah diperiksa ini ada istrinya, ada nenek dari korban, orang tua dari pelaku. Untuk barang bukti yang diamankan dari lokasi mana apa aja? Ya, sementara masih ada kain sarung yang mungkin digunakan. Yang lainnya juga yang ada di TKP, beberapa benda-benda yang memungkinkan.
Dua balita kakak beradik ditemukan warga tewas di dalam rumah di Gang Bakri 1, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Jumat 25 Juli. Kedua balita diduga dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri, yakni seorang pria berinisial WA. Selain dua balita tewas, seorang wanita lanjut usia yang merupakan nenek dari pelaku juga ditemukan dalam kondisi luka parah. Pelaku saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Informasi terkait dengan kronologi pembunuhan di Samarinda ini, saudara, akan disampaikan Tribun Kaltim. Ada rekan Gregorius Agung Salmo. Halo, selamat siang rekan Gregorius. Ya, selamat siang. Bisa Anda laporkan seperti apa kronologi pembunuhan di Samarinda ini? Baik, kemarin tanggal 25 telah terjadi sebuah insiden atau sebuah peristiwa yang mana seorang ayah di Gang Rimbawan, Gang Bakri RT 33, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, telah membunuh dua anak kandungnya sendiri berusia 5 tahun dan 2 tahun. Dan peristiwa ini pun baru diketahui, pertama kali diketahui oleh neneknya atau orang tuanya sendiri saat ia masuk di dalam rumah, begitu. Nah, saat itu pun sang nenek ini mengalami kekerasan dari sang pelaku saat hendak ingin masuk ke kamar. Itu karena melihat cucunya yang sedang terbaring di atas kasur di kamar pelaku ini, gitu. Dan saat itu juga sang istri dari pelaku ini sedang tidak ada di rumah atau di luar rumah, dan kemudian pun karena warga juga mengetahui peristiwa itu dengan adanya suara teriakan dari dalam rumah, akhirnya semua orang masuk dalam rumah dan melihat peristiwa itu, dan kemudian istrinya baru mengetahui atas peristiwa tersebut. Nah, karena posisi di dalam rumah itu sudah ramai, akhirnya warga pun melaporkan terkait dengan kejadian yang sangat mengenaskan itu, yang mana tadi dua anaknya sudah tak ada nafas lagi di dalam kamar karena sudah kehabisan nafas, dan akhirnya warga setempat melaporkan kejadian itu ke kelurahan, dan kelurahan menyampaikan kepada pihak aparat keamanan, yaitu Polsek Sungai Kunjang. Dan beberapa saat kemudian Polsek Sungai Kunjang mendatangi lokasi atau TKP untuk bisa mengamankan lokasi, dan tim Inavis juga turun langsung untuk bisa mengamankan lokasi dan bisa membawa dua balita tersebut serta nenek yang menjadi salah satu korban dari peristiwa itu untuk membawa ke Rumah Sakit Hermina Samarinda. Dan untuk saat ini sang nenek masih dalam perawatan inap di Rumah Sakit Hermina, sedangkan dua balita sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum AWS Sarani, Kota Samarinda untuk dilanjutkan otopsi. Gitu. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa polisi saat ini juga sudah melakukan pengamanan terhadap terduga pelaku. Untuk kronologi penangkapan pelaku di mana rekan Gregorius? Nah, untuk pelaku saat kejadian pun tidak melarikan diri ya, tetap dia berada dalam rumah. Setelah dia membunuh dua buah hatinya itu, dia tetap berada di dalam rumah dan diam diri dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Dan polisi pun langsung membawa ke kantor polisi untuk meminta keterangan. Namun sampai saat ini si pelaku belum bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di rumah mereka, sehingga mengakibatkan memutuskan bahwa ia harus membunuh anaknya tersebut, begitu. Dan untuk saksi sampai saat ini 5 orang yang sudah diperiksa, yaitu dari warga dan RT setempat, dan kemudian yang menjadi saksi utama yaitu nenek atau orang tua dari sang pelaku belum bisa mengambil keterangan karena sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Hermina Kota Samarinda. Begitu, rekan. Lalu seperti apa keterangan dari para saksi yang merupakan tetangga daripada pelaku ini, rekan Gregorius? Nah, kalau informasi yang kita dapat tadi bahwa memang beberapa hari belakangan sang pelaku ini seperti adanya trauma atau masalah pribadi
Namun untuk mengetahui masalah pribadi itu seperti apa, sejauh ini pun kita belum mendapatkan informasi karena pelaku sendiri belum menyampaikan atau memberikan keterangan, belum bisa buka mulut begitu, hanya berdiam diri, rekan begitu. Terkait dengan kematian dua balita ini, sejauh ini pihak keluarga korban, terutama ibu dari korban, apakah sudah memberi keterangan? Ya, istri korban sudah memberikan keterangan di kepolisian dan balita juga masih di rumah sakit begitu kan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Gregorius Agung Salmo, jurnalis Tribun Kaltim. Selamat kembali bertugas. Makanya kita ke TKP tadi ngecek sampai kebenarannya. Jadi begitu kita sampai untuk terduganya pelaku ayah kandungnya itu sudah diamankan di Polsek Pinjang, dan anak korbannya, anak beliau itu juga sudah dibawa ke Hermina. Jadi sesampainya kami di TKP untuk korban dan terduga itu sudah dibawa oleh Polsek Pinjang, sudah diamankan. Inisial namanya, inisial pelakunya siapa? Nah ini kita baru datang, jadi kita belum sempat nanti mau sih dicek itu nanti karena di dalam masih ada anggota dari Kunjang untuk masih mencari keterangan dari keluarga. Untuk kejadian sendiri jam berapa tadi, Pak? Kalau tidak salah sebelum maghrib tadi ya, sebelum maghrib. Tepatnya juga kita belum tahu tepat. Tapi yang asar ya, setelah asar. Nah, ini babinsa kita dari Karanganyar. Beliau juga yang tadi datang. Asar Pak. Ya. Pak, dapat informasinya nih korbannya diapain Pak dengan si terduga pelaku ini Pak? Untuk sementara keterangan dari keluarga ini belum bisa dimintai ya, artinya kondisinya itu belum bisa dijelaskan lah, nanti mungkin nunggu lah. Dugaannya apa Pak? Dugaannya korban ini diapain Pak? Diduga aja. Dugaannya itu dicekik Pak ya. Oke. menggunakan dia dua orang nih Pak. Itu menggunakan apa? Pakai tangan atau pakai alat? Kalau belum kita masih akan ya omongan orang tua aja itu Pak. Itu motifnya itu apa sih Pak? Kalau anak ini sekarang ini Pak, motifnya sendiri itu apa Pak? Belum tahu ya. Masih penyelidikan masih. Saya izin Pak, nama lengkapnya Pak. Nama lengkap. Baik, terima kasih teman-teman. Update malam ini telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dan 1 orang mengalami luka-luka. Untuk pelakunya 1 orang sudah diamankan di Polsek, inisial W, umur 24 tahun. Tapi belum kita melakukan periksaan karena memang belum memungkinkan. Untuk 2 korbannya, yaitu anaknya sendiri, umur 5 dan umur 2. Dan 1 lagi yang dianiaya itu kemungkinan dari neneknya dari pelaku. Untuk motifnya belum bisa kita jelaskan karena masih didalami. Untuk korban juga masih ulangi, untuk pelaku tersangka juga masih kita mau periksa, belum bisa, mungkin masih dalam pengaruh obat-obatan atau apanya, belum bisa kita pastikan. Nanti kalau sudah memungkinkan baru kita lakukan pemeriksaan. Sebelumnya sekarang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Apabila ada update nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman media. Untuk korban saat ini ada di mana? Untuk korban yang 2 di RS Hermina. Untuk yang yang 2 di RS Hermina. Yang satu ibu-ibu. Oh, yang ibu-ibu di Hermina, sorry, yang 2 di Rumah Sakit Umum. Untuk tindak lanjutnya apakah akan dilakukan otopsi atau seperti apa? Tetap pasti itu proses, pasti kita lakukan pengajuan untuk melakukan otopsi dalam, tetap visum dalam otopsi. Namun nanti apabila ada penolakan kita jelaskan kepada keluarga juga. Apalagi? Berarti itu yang nenek itu dari orang tua dari pelaku ya? Nenek yang korban. Ya, korban. Kalau keterangannya nenek buyut mungkin nenek dari pelaku. Dari pelaku. Sekarang yang udah diperiksa ini ada istrinya, ada nenek dari korban, orang tua dari pelaku. Untuk barang bukti yang diamankan dari lokasi mana apa aja? Ya, sementara masih ada kain sarung yang mungkin digunakan. Yang lainnya juga yang ada di TKP, beberapa benda-benda yang memungkinkan.
Dua balita kakak beradik ditemukan warga tewas di dalam rumah di Gang Bakri 1, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Jumat 25 Juli. Kedua balita diduga dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri, yakni seorang pria berinisial WA. Selain dua balita tewas, seorang wanita lanjut usia yang merupakan nenek dari pelaku juga ditemukan dalam kondisi luka parah. Pelaku saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Informasi terkait dengan kronologi pembunuhan di Samarinda ini, saudara, akan disampaikan Benkal Tim. Ada rekan Gregorius Agung Salmo. Halo, selamat siang rekan Gregorius. Ya, selamat siang. Bisa Anda laporkan seperti apa kronologi pembunuhan di Samarinda ini? Baik, kemarin tanggal 25 telah terjadi sebuah insiden atau sebuah peristiwa yang mana seorang ayah di Gang Rimbawan, Gang Bakri RT 33, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, telah membunuh dua anak kandungnya sendiri berusia 5 tahun dan 2 tahun. Dan peristiwa ini pun baru diketahui, pertama kali diketahui oleh neneknya atau orang tuanya sendiri saat ia masuk di dalam rumah, begitu. Nah, saat itu pun sang nenek ini mengalami kekerasan dari sang pelaku saat hendak ingin masuk ke kamar. Itu karena melihat cucunya yang sedang terbaring di atas kasur di kamar pelaku ini, gitu. Dan saat itu juga sang istri dari pelaku ini sedang tidak ada di rumah atau di luar rumah, dan kemudian pun karena warga juga mengetahui peristiwa itu dengan adanya suara teriakan dari dalam rumah, akhirnya semua orang masuk dalam rumah dan melihat peristiwa itu, dan kemudian istrinya baru mengetahui atas peristiwa tersebut. Nah, karena posisi di dalam rumah itu sudah ramai, akhirnya warga pun melaporkan terkait dengan kejadian yang sangat mengenaskan itu, yang mana tadi dua anaknya sudah tak ada nafas lagi di dalam kamar karena sudah kehabisan nafas, dan akhirnya warga setempat melaporkan kejadian itu ke kelurahan, dan kelurahan menyampaikan kepada pihak aparat keamanan, yaitu Polsek Sungai Kunjang. Dan beberapa saat kemudian Polsek Sungai Kunjang mendatangi lokasi atau TKP untuk bisa mengamankan lokasi, dan tim Inavis juga turun langsung untuk bisa mengamankan lokasi dan bisa membawa dua balita tersebut serta nenek yang menjadi salah satu korban dari peristiwa itu untuk membawa ke Rumah Sakit Hermina Samarinda. Dan untuk saat ini sang nenek masih dalam perawatan inap di Rumah Sakit Hermina, sedangkan dua balita sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum AWS Sarani, Kota Samarinda untuk dilanjutkan otopsi. Gitu. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa polisi saat ini juga sudah melakukan pengamanan terhadap terduga pelaku. Untuk kronologi penangkapan pelaku di mana rekan Gregorius? Nah, untuk pelaku saat kejadian pun tidak melarikan diri ya, tetap dia berada dalam rumah. Setelah dia membunuh dua buah hatinya itu, dia tetap berada di dalam rumah dan diam diri dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Dan polisi pun langsung membawa ke kantor polisi untuk meminta keterangan. Namun sampai saat ini si pelaku belum bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di rumah mereka, sehingga mengakibatkan memutuskan bahwa ia harus membunuh anaknya tersebut, begitu. Dan untuk saksi sampai saat ini 5 orang yang sudah diperiksa, yaitu dari warga dan RT setempat, dan kemudian yang menjadi saksi utama yaitu nenek atau orang tua dari sang pelaku belum bisa mengambil keterangan karena sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Hermina Kota Samarinda. Begitu, rekan. Lalu seperti apa keterangan dari para saksi yang merupakan tetangga daripada pelaku ini, rekan Gregorius? Nah, kalau informasi yang kita dapat tadi bahwa memang beberapa hari belakangan sang pelaku ini seperti adanya trauma atau masalah pribadi
Namun untuk mengetahui masalah pribadi itu seperti apa, sejauh ini pun kita belum mendapatkan informasi karena pelaku sendiri belum menyampaikan atau memberikan keterangan, belum bisa buka mulut begitu, hanya berdiam diri, rekan begitu. Terkait dengan kematian dua balita ini, sejauh ini pihak keluarga korban, terutama ibu dari korban, apakah sudah memberi keterangan? Ya, istri korban sudah memberikan keterangan di kepolisian dan balita juga masih di rumah sakit begitu kan. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Gregorius Agung Salmo, jurnalis Tribun Kaltim. Selamat kembali bertugas. Makanya kita ke TKP tadi ngecek untuk kebenarannya. Jadi begitu kita sampai untuk terduganya pelaku ayah kandungnya itu sudah diamankan di Polsek Pinjang, dan anak korbannya, anak beliau itu juga sudah dibawa ke Hermina. Jadi sesampainya kami di TKP untuk korban dan terduga itu sudah dibawa oleh Polsek Pinjang, jadi amankan. Inisial namanya, inisial pelakunya siapa? Nah ini kita baru datang, jadi kita belum sempat nanti mau saya dicek itu nanti karena di dalam masih ada anggota dari Kunjang untuk masih mencari keterangan dari keluarga. Untuk kejadian sendiri jam berapa tadi, Pak? Kalau tidak salah sebelum maghrib tadi ya, sebelum maghrib, tepatnya juga kita belum tahu tepatnya. Tapi yang asar ya, setelah asar. Nah, ini babinsa kita dari Karanganyar, beliau juga yang tadi asar Pak. Ya. Pak, dapat informasinya nih korbannya diapain Pak dengan si terduga pelaku ini Pak? Untuk sementara keterangan dari keluarga ini belum bisa dimintai ya, artinya kondisinya itu belum bisa dijelaskan lah. Jadi nanti mungkin nunggu lah. Dugaannya apa Pak? Dugaannya korban ini diapain Pak? Diduga aja. Dugaannya itu Dicekik Pak ya? Oke. menggunakan dia dua orang nih Pak. Dicekik menggunakan apa Pak? Pakai tangan atau pakai alat Pak? Kalau belum kita masih akan ya omongan orang tuanya itu Pak. Itu motifnya itu apa sih Pak? Kalau anak ini itu Pak, motifnya sendiri itu apa Pak? Belum tahu ya? Masih penyelidikan masih. Saya izin Pak, nama lengkapnya Pak. Nama lengkap. Baik, terima kasih teman-teman. Update malam ini telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dan 1 orang mengalami luka-luka. Untuk pelakunya 1 orang sudah diamankan di Polsek, inisial W, umur 24 tahun, tapi belum kita melakukan periksaan karena memang belum memungkinkan. Untuk 2 korbannya, yaitu anaknya sendiri, umur 5 dan umur 2, dan 1 lagi yang dianiaya itu kemungkinan dari neneknya dari pelaku. Untuk motifnya belum bisa kita jelaskan karena masih didalami. Untuk korban juga masih ulangi, untuk pelaku tersangka juga masih kita mau periksa, belum bisa, mungkin masih dalam pengaruh obat-obatan atau apanya, belum bisa kita pastikan. Nanti kalau sudah memungkinkan baru kita lakukan pemeriksaan. Sebelumnya sekarang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Apabila ada update nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman media. Untuk korban saat ini ada di mana? Untuk korban yang 2 di RS Hermina, untuk yang yang 2 di RS Hermina, yang satu ibu-ibu. Oh, yang ibu-ibu di Hermina, sorry, yang 2 di Rumah Sakit Umum. Untuk tindak lanjutnya apakah akan dilakukan otopsi atau seperti apa? Tetap pasti itu proses, pasti kita lakukan pengajuan untuk melakukan otopsi dalam, tetap visum dalam otopsi. Namun nanti apabila ada penolakan kita jelaskan kepada keluarga juga. Apalagi? Berarti itu yang nenek itu dari orang tua dari pelaku ya? Nenek yang korban. Ya, korban. Kalau keterangan nenek buyut mungkin nenek dari pelaku. Dari pelaku. Sekarang yang udah diperiksa ini ada istrinya, ada nenek dari korban, orang tua dari pelaku. Untuk barang bukti yang diamankan dari lokasi mana apa aja? Ya, sementara masih ada kain sarung yang mungkin digunakan. Yang lainnya juga yang ada di TKP, beberapa benda-benda yang memungkinkan.
Dua balita kakak beradik ditemukan warga tewas di dalam rumah di Gang Bakri 1, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Jumat 25 Juli. Kedua balita diduga dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri, yakni seorang pria berinisial WA. Selain dua balita tewas, seorang wanita lanjut usia yang merupakan nenek dari pelaku juga ditemukan dalam kondisi luka parah. Pelaku saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Informasi terkait dengan kronologi pembunuhan di Samarinda ini, saudara, akan disampaikan Bun Kaltim. Ada rekan Gregorius Agung Salmo. Halo, selamat siang rekan Gregorius. Ya, selamat siang. Bisa Anda laporkan seperti apa kronologi pembunuhan di Samarinda ini? Baik, kemarin tanggal 25 telah terjadi sebuah insiden atau sebuah peristiwa yang mana seorang ayah di Gang Limbawan, Gang Bakri RT 33, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, telah membunuh dua anak kandungnya sendiri berusia 5 tahun dan 2 tahun. Dan peristiwa ini pun baru diketahui, pertama kali diketahui oleh neneknya atau orang tuanya sendiri saat ia masuk di dalam rumah, begitu. Nah, saat itu pun sang nenek ini mengalami kekerasan dari sang pelaku saat hendak ingin masuk ke kamar. Itu karena melihat cucunya yang sedang terbaring di atas kasur di kamar pelaku ini, gitu. Dan saat itu juga sang istri dari pelaku ini sedang tidak ada di rumah atau di luar rumah, dan kemudian pun karena warga juga mengetahui peristiwa itu dengan adanya suara teriakan dari dalam rumah, akhirnya semua orang masuk dalam rumah dan melihat peristiwa itu, dan kemudian istrinya baru mengetahui atas peristiwa tersebut. Nah, karena posisi di dalam rumah itu sudah ramai, akhirnya warga pun melaporkan terkait dengan kejadian yang sangat mengenaskan itu, yang mana tadi dua anaknya sudah tak ada nafas lagi di dalam kamar karena sudah kehabisan nafas, dan akhirnya warga setempat melaporkan kejadian itu ke kelurahan, dan kelurahan menyampaikan kepada pihak aparat keamanan, yaitu Polsek Sungai Kunjang. Dan beberapa saat kemudian Polsek Sungai Kunjang mendatangi lokasi atau TKP untuk bisa mengamankan lokasi, dan tim Inavis juga turun langsung untuk bisa mengamankan lokasi dan bisa membawa dua balita tersebut serta nenek yang menjadi salah satu korban dari peristiwa itu untuk membawa ke Rumah Sakit Hermina Samarinda. Dan untuk saat ini sang nenek masih dalam perawatan inap di Rumah Sakit Hermina, sedangkan dua balita sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum AWS Sarani, Kota Samarinda untuk dilanjutkan otopsi. Gitu. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa polisi saat ini juga sudah melakukan pengamanan terhadap terduga pelaku. Untuk kronologi penangkapan pelaku di mana rekan Gregorius? Nah, untuk pelaku saat kejadian pun tidak melarikan diri ya, tetap dia berada dalam rumah setelah dia membunuh dua buah hatinya itu, dia tetap berada di dalam rumah dan diam diri dan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, dan polisi pun langsung membawa ke kantor polisi untuk meminta keterangan. Namun sampai saat ini si pelaku belum bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di rumah mereka, sehingga mengakibatkan memutuskan bahwa ia harus membunuh anaknya tersebut, begitu. Dan untuk saksi sampai saat ini 5 orang yang sudah diperiksa, yaitu dari warga dan RT setempat, dan kemudian yang menjadi saksi utama yaitu nenek atau orang tua dari sang pelaku belum bisa mengambil keterangan karena sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Hermina Kota Samarinda. Begitu, rekan. Lalu seperti apa keterangan dari para saksi yang merupakan tetangga daripada pelaku ini, rekan Gregorius? Nah, kalau informasi yang kita dapat tadi bahwa memang beberapa hari belakangan sang pelaku ini seperti adanya trauma atau masalah pribadi
Namun untuk mengetahui masalah pribadi itu seperti apa, sejauh ini pun kita belum mendapatkan informasi karena pelaku sendiri belum menyampaikan atau memberikan keterangan, belum bisa buka mulut gitu, hanya berdiam diri, rekan begitu. Terkait dengan kematian dua balita ini, sejauh ini pihak keluarga korban, terutama ibu dari korban, apakah sudah memberi keterangan? Ya, istri korban sudah memberikan keterangan di kepolisian dan balita juga masih di rumah sakit, begitu kan? Baik, terima kasih atas laporannya rekan Gregorius Agung Salmo, jurnalis Tribun Kaltim. Selamat kembali bertugas. Makanya kita ke TKP tadi ngecek sampai kebenarannya. Jadi begitu kita sampai untuk terduganya pelaku ayah kandungnya itu sudah diamankan di Polsek Pinjang, dan anak korbannya, anak beliau itu juga sudah dibawa ke Hermina. Jadi sesampainya kami di TKP untuk korban dan terduga itu sudah dibawa oleh Polsek Pinjang, jadi amankan. Inisial namanya, inisial pelakunya siapa? Nah ini kita baru datang, jadi kita belum sempat nanti mau saya dicek itu nanti karena di dalam masih ada anggota dari Kunjang untuk masih mencari keterangan dari keluarga. Untuk kejadian sendiri jam berapa tadi, Pak? Kalau tidak salah sebelum maghrib tadi ya, sebelum maghrib. Tepatnya juga kita belum tahu tepatnya, tapi ya asar ya, setelah asar. Nah, ini babinsa kita dari Karanganyar, beliau juga yang asar Pak. Ya. Pak, dapat informasinya nih korbannya diapain Pak dengan si terduga pelaku ini Pak? Untuk sementara keterangan dari keluarga ini belum bisa dimintai ya, artinya kondisinya itu belum bisa dijelaskan lah, jadi nanti mungkin nunggu lah. Dugaannya apa Pak? Dugaannya korban ini diapain Pak? Diduga aja. Dugaannya itu dicekik Pak. menggunakan dia dua orang nih Pak. Kita menggunakan apa? Pakai tangan atau pakai alat? Kalau belum kita Masih dilakukan masih ya kan ya omongan orang tuanya itu Pak. Itu motifnya itu apa sih Pak? Kalau anak ini itu Pak, motifnya sendiri itu apa Pak? belum tahu ya. Masih penyelidikan masih. Saya izin Pak, nama lengkapnya Pak. Nama lengkap. Baik, terima kasih teman-teman. Update malam ini telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan 2 orang meninggal dan 1 orang mengalami luka-luka. Untuk pelakunya 1 orang sudah diamankan di Polsek, inisial W, umur 24 tahun. Tapi belum kita melakukan periksaan karena memang belum memungkinkan. Untuk 2 korbannya yaitu anaknya sendiri, umur 5 dan umur 2. Dan 1 lagi yang dianiaya itu kemungkinan dari neneknya dari pelaku. Untuk motifnya belum bisa kita jelaskan karena masih didalami. Untuk korban juga masih, ulangi, untuk pelaku tersangka juga masih kita mau periksa, belum bisa, mungkin masih dalam pengaruh obat-obatan atau apanya, belum bisa kita pastikan. Nanti kalau sudah memungkinkan baru kita lakukan pemeriksaan. Sebelumnya sekarang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Apabila ada update nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman media. Untuk korban saat ini ada di mana? Untuk korban yang 2 di RS Hermina. Untuk yang yang 2 di RS Hermina. Yang satu ibu-ibu. Oh, yang ibu-ibu di Hermina, sorry, yang 2 di Rumah Sakit Umum. Untuk tindak lanjutnya apakah akan dilakukan otopsi atau seperti apa? Tetap pasti itu proses, pasti kita lakukan pengajuan untuk melakukan otopsi dalam, tetap visum dalam otopsi. Namun nanti apabila ada penolakan kita jelaskan kepada keluarga juga. Apalagi? Berarti itu yang nenek itu dari orang tua dari pelaku ya? Nenek yang korban. Ya, korban. Kalau keterangannya nenek buyut mungkin nenek dari pelaku. Dari pelaku. Sekarang yang udah diperiksa ini ada istrinya, ada nenek dari korban, orang tua dari pelaku. Untuk barang bukti yang diamankan dari lokasi mana apa aja? Ya, sementara masih ada kain sarung yang mungkin digunakan. Yang lainnya juga yang ada di TKP, beberapa benda-benda yang memungkinkan.
Dua balita kakak beradik ditemukan warga tewas di dalam rumah di Gang Bakri 1, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Jumat 25 Juli. Kedua balita diduga dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri, yakni seorang pria berinisial WA. Selain dua balita tewas, seorang wanita lanjut usia yang merupakan nenek dari pelaku juga ditemukan dalam kondisi luka parah. Pelaku saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Informasi terkait dengan kronologi pembunuhan di Samarinda ini, saudara, akan disampaikan Benkal Tim. Ada rekan Gregorius Agung Salmo. Halo, selamat siang rekan Gregorius. Ya, selamat siang. Bisa Anda laporkan seperti apa kronologi pembunuhan di Samarinda ini? Baik, kemarin tanggal 25 telah terjadi sebuah insiden atau sebuah peristiwa yang mana seorang ayah di Gang Limbawan, Gang Bakri RT 33, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda